Jadi Bapak emang dulunya orang kaya atau gimana? Aku istri dari orang kaya, mama aku dulu juga cukup mapan. Itu kenapa aku berani mengambil beberapa resiko. Kalau aku nggak dari background privilege yang aku ada sekarang dengan network mama aku yang walaupun nggak pernah mamaku kenalin, ini anak aku tolong bantu. Tapi ketika aku ketok pintu, mereka tahu aku anaknya Eli Polim, ya lebih dibantu gitu. Kenapa aku tolak ukurnya kebanyakan di Cina? Karena Indonesia kurang lebih seperti Cina 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu. Apapun yang terjadi di sana 8 tahun lalu kurang lebih terjadi di sini. 8 tahun gapnya ya? Kenapa KFC sampai sekarang masih pakai packingan yang kecil-kecil itu, Heinz, untuk sambal? Yang pencet-pencet itu bukannya masih ada ya? Ya garam lada aja sekarang udah saset-saset kecil. Betul, kecil kertas-kertas gitu kan. Kenapa tuh? Ya itu ada masalah di industri itu. Paling indah adalah kalau istri ngelakuin admin, sehingga itu adalah karyawan pertamanya. Jadi emang pasangan harus dilibatin ya? Ya kalau nggak Kalau bisa cari bisa. pasangan baru. Usaha emang begini ya. Namanya usaha, Pak. Berusaha jadi Iya. kemanapun ya. Iya. Now you are listening to The Spice Guy. Halo, welcome back with me, The Spice Guy. Kita kedatangan tamu CEO-nya Bardi. Wow, Parian, thank you banget udah datang. Thank you. Wow, ini kita berapa lama kontakan baru bisa terrealisasi nih podcastnya nih? Hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan ya, wajar lah guys, ini orang sibuk. Cuman aku udah bukan CEO-nya Bardi lagi. November 2022 udah diserahin ke Michael Saputra yang tadinya dia handle helpdesk yang jawab-jawab kalau ada pertanyaan, terus dia handle project. Pada akhirnya November 2022 aku tunjuk dia jadi CEO. Sekarang aku udah posisinya Chief Visionary Officer. Chief Visionary Officer, jadi kalau disingkat apa tuh? CVO. CVO. Iya kalau disingkat Cenayang. Iya. Jadi udah pokoknya CEO serahin ke orang lain, Bapak lebih mikirin kayaknya masa depannya kemana. Betul ya. Betul. Emang seberapa penting sih harus ada cenayang di sebuah perusahaan? Jadi kita bisa bilang sama orang, oke, kamu harus ada perseverance. Kalau jatuh harus bangun lagi, tetap gigih. Tapi kalau arahnya salah, itu kan yang membedakan antara orang yang dibilang stubborn sama orang yang dibilang gigih adalah arahnya benar atau salah. Oke, jadi kalau arahnya salah, mau gimana pun juga ya udah nyungsep ya jadinya Iya, ya. betul, Pak. Nah, Bapak tahu dari mana nih kira-kira? Ya, kita mau belajar ilmunya nih ya. Gimana Bapak dari awal melihat si Bardi ini gitu ya berkembang? By the way, udah tahun berapa sih Bardi? Agustus 2019. Agustus 2019. Nah, itu kan namanya sudah cukup terkenal gitu kan ya untuk lebih pingin dikenal apa sih Pak? Elektronik kah atau apa home appliance atau karena kalau Bardi nggak tahu ya di aku mindsetnya as masyarakat umum Bardi ya lampu. Salah nggak sih kira-kira? Di awal seperti itu, tapi Lampu ya? seiring kita makin mature perusahaannya, mulai masuk ke security dan saat ini IP kamera adalah yang penjualan paling laris. IP kamera adalah penjualan paling laris. Oke, menarik banget ya. Menurut Bapak emang apa ya? Emang arahnya itu akan ke sana atau mungkin si lampu ini karena udah banyak kompetitor kira-kira? Jadi lampu secara general mau ada kompetitor atau enggak, emang pasarnya sebatas itu aja. Sebatas itu. Mungkin emang total market share-nya emang segitu doang. Emang segitu ya. Oke, kebayang. Tapi kalau dengan lampu-lampu yang baru nih Pak, kan kayak ada yang apa tuh? Kalau kita nonton TV tuh suka ada yang warna-warna Iya, gitu ya. betul. Itu kan disebutnya apa? Aksesoris ya. Iya, betul. Kalau itu berkembang nggak Pak arah-arah yang ke sana itu? Enggak. Nggak juga. Iya. Oh, makanya Bapak lari ke kamera, Iya, IP emang kamera. di roadmap-nya emang seperti itu. Emang roadmap-nya Kita seperti masuknya dengan harga 100 ribuan, yaitu dengan 100 ribuan hanya bisa bohlam, smart plug, smart ear remote. Oke. Karena kan kita harus ada entry product untuk ada pengenalan. Nah, habis itu baru kita masuk ke main course-nya lah. Emang main course-nya adalah produk yang 500 ribuan. Oh, itu udah di set dari awal roadmap Udah. seperti itu. Oh, bener. Ngerti saya sekarang arahnya. Tapi saya jadi penasaran. Kedepannya mau kemana lagi nih? Kedepannya ke barang 3 jutaan. Barang 3 jutaan? Iya. Kayak apa tuh Pak kalau di elektronik? Jadi yang kita baru akan peluncuran akhir tahun ini adalah 4G dashcam. 4G dashcam. Buat mobil maksudnya? Buat mobil, betul. Cuman bedanya adalah kan kalau yang sekarang ada di pasaran cuman ada yang rekam depan, rekam belakang, nggak ada yang rekam dalam. Emang penting rekam dalam? Setiap perusahaan aku tuh udah ada target market yang ditentukan dari awal. Sangat very menarik nih. spesifik. Gimana? Dashcam yang rekam dalam itu dispesifikan kepada istri-istri yang sering nganterin anak sekolah dengan berat hati, tapi maksa senyum. Istri-istri yang nganterin anak
sekolah. Tapi berat hati. Karena harus bangun tidur pagi-pagi kan. Oke, ini menarik nih. Enggak, Bapak ngomong gitu, Bapak ngomong istri. Saya udah mikirnya justru yang arah yang lain. Istri-istri yang khawatir suaminya pergi kemana. Oh iya. Kalau itu nggak usah rekam dalam. Kita ada GPS location juga bisa tahu itu suaminya gitu. Sesuai Google Maps. Ya, tapi kan enggak. Bisa aja cuman lokasinya tapi dalamnya mungkin wanita yang lain gitu. Bisa. Pinter guys mikirnya guys. Aduh, ntar istri saya jadi minta lagi. Oh iya. Oke, oh menarik ya. Jadi sekarang balik lagi tadi ya. Apa kaitannya sama si ibu-ibu yang antar anak-anak ini? Jadi kalau ibu-ibu mau antar anak tuh biasanya takut anaknya diapa-apain sama supir. Karena kan kebanyakannya udah punya supir, udah punya mobil, tapi mereka nggak berani melepas anaknya dianterin sama supirnya aja. Oke, jadi mereka takut ke situ. Intinya adalah market orang-orang yang khawatir atau takut terhadap sesuatu yang berharga di dalam mobil tersebut. Betul. Kalau buat truk bisa nggak tuh Pak? Bisa. Kalau buat truk itu keseringan kegunaan adalah untuk melihat apakah drivernya capek atau enggak. Oh gitu. Bukan bawa penumpang lain atau enggak misalnya. Iya mungkin. Bisa ya? Bisa kemana-mana sebenarnya. Oke. Itu Bapak kepikiran itu emang dari dulu banget atau seiring dengan waktu berkembang? Jadi produk itu aku bagi. Ada produk yang emang kita dari awal jualan udah pasti laku. Ada produk yang kita butuh high effort baru laku, sama ada produk yang butuh hoki baru laku. Yang butuh hoki maksudnya gimana? Dashcam. Dashcam itu? Jadi walaupun kita tidak bilang harap ada orang kecelakaan, tapi misal ada orang yang pakai bar di dashcam, lalu ada kecelakaan antara mobilnya tabrakan atau anaknya diapa-apain sama supirnya, udah pasti viral kan? Tapi itu kita nggak tahu kapan. Kita nggak bisa menentukan waktunya. Dan sekarang Bardi udah cukup capital, kita tiap bulan profitnya lumayan, ya udah bisa nunggu waktu. Wow, saya belajar, ini baru berapa menit saya udah belajar. Artinya kita harus menentukan produk-produk kita itu. Pak, gini jujur ya, saya sangat tertarik ngundang Bapak banget. Karena saya yakin ini akan bermanfaat untuk para UKM di sana. Jadi guys, walaupun ini sekilas kayaknya elektronik ya, atau hal yang berhubungan berbeda, karena kan memang sebenarnya segmen market kita ini, para viewersnya adalah UKM, khususnya yang F&B, makanan. Nah, waktu saya ngundang Bapak nanya, terus apa hubungannya nih sama channelnya The Spice guys? Saya bilang, Pak, pasti ada yang bisa kita pelajarin, yang bisa diimplementasikan di makanan gitu kan, mau restoran, mau frozen food, mau bumbu, mau apapun itu pasti ada ilmunya, nggak mungkin enggak gitu. Karena di sini kita udah bisa belajar kalau tadi menentukan produk pertama masuk, yang saya tangkap ya, mohon koreksi kalau salah, masuk harus ada produk yang emang kayak dipakai sama semua orang. Betul ya? Berarti dari apa? Pricingnya atau dari kegunaan nih? Pricing sama ease of use. Jadi kalau untuk misalnya kita sebut IP kamera ya. IP kamera itu nggak bisa cuman dengan handphone, pakai hotspot atau dengan Bluetooth. Dia harus punya WiFi. Rumahnya pun harus cukup gede. Nggak semua orang punya WiFi dan rumahnya gede. Sedangkan kalau bohlam kita ada yang Bluetooth bohlam. Itu bisa dengan handphone doang tanpa ada WiFi kan. Bluetooth bohlam, Nah, jadi untuk bohlam itu sebenarnya bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi ada salah satu kejadian di mana aku kebetulan ada di meeting itu juga. Bosnya nanya, ini kita kalau mau pakai smart home, pakai apa? Lalu yang di floor bilang, ya pakai Bardi aja Pak, saya udah pakai. Terus mereka mulai keluarin handphonenya, dan ini levelnya level staff. Bahkan sampai level OB udah mulai pakai Bardi di waktu itu. Sehingga ketika mau masuk ke institusi, sebenarnya pemilik usaha itu udah punya uangnya. Mereka udah punya gedungnya, tapi mereka khawatir smart home itu nggak bisa dioperasionalkan. Nah, dari sanalah kita mulai ada, setelah aku bisa masuk produk yang bisa diterima oleh banyak orang, mau dari kalangan UMR ataupun UMR ke bawah, sehingga kita bisa mulai masuk ke harga 500 ribuan. Antara dua, satu adalah untuk dipakai di komersil, pemilik usahanya udah nggak takut, atau kalau mau pakai di rumah, pemilik rumahnya udah tahu Bardi itu udah dipakai banyak orang. Nah, jadi ada yang peningkatan branding dan peningkatan user, itu kita lakukan dulu di produk bohlam, ya remote sama smart plug yang notabene 100 ribuan, dan itu nggak perlu banyak, entry barrier-nya itu nggak susah lah. Berarti tadi yang pertama dari ease of use-nya itu mudah digunakan atau tidak. Terus mungkin dari pricing juga. Habis itu baru naik lagi gitu kan ya. Nah, kalau menurut Pak Rian ini kira-kira kalau dianggaplah restoran gitu.
lebih baik mana? Apakah, misalkan kita kalau ngomongin apa ya, restoran yang umum lah ya, anggaplah burger lah misalkan, Mhm, burger yang harganya mungkin berapa ya, mungkin ada yang dari 20.000. mhm. Kalau case-nya restoran, kalau mau ngikutin strategi yang seperti itu, dia better gimana? Apakah tiba-tiba mungkin dia ada menu lain, pizza misalkan, atau dia bikin burgernya pakai daging wagyu? Kira-kira untuk apa ya, mapping-nya tuh baiknya gimana kira-kira menurut Bapak? Jadi kalau untuk F&B, itu harus ada specialty-nya. Mhm, Misalnya kita bilang, vegetarian. mhm. Vegetarian banyak yang buka restoran vegetarian terus nggak laku. Oke. Kenapa? Karena vegetarian di situ ada mix, vegetarian yang sintetik, ada vegetarian yang organik. Tapi kalau dia lebih spesifik lagi, kita hanya organic vegetarian tanpa ada yang sintetik misalnya. Jadi nggak ada daging buatan yang terbuat dari sayuran. Mhm. Di mana ada beberapa orang yang vegetarian emang kalangannya nggak mau itu. Mereka nganggap itu sebenarnya nggak oke juga. Yap. Nah, jadi spesifik itu nggak cuma sekedar vegetarian, Mhm. tapi vegetarian homegrown organik yang di atas restorannya kita tanam sendiri. Ketika Anda datang petik sendiri di atas, kita masakin di bawah. Oke, Nah itu kan udah very hyper specific. betul. Nah ketika kita hyper specific, marketnya tentu akan lebih kecil, tapi market share kita akan lebih besar. Oke. Sama seperti kalau kita bilang kita main di sosmed ya, Mhm, yang nonton 1 juta orang, yang nonton 100.000 orang. mhm, Recently di Makna Bisnis ini kita baru ada yang like-nya aja udah mau sampai 30.000 orang. Tapi karena kita salah ketik, gimana tuh kasusnya? nggak sengaja kita salah ketik, Nggak sengaja? yang komen pada koreksi kita, Oh. ya kan? Post yang like 30.000 orang tuh udah cukup viral lah. Mhm, Tapi nggak ada yang daftar karena post itu. Karena view gede, nggak ada konversi. oke. Sama halnya dengan kalau kita bikin, oke saya mau yang umum aja, marketnya yang gede. Mhm, Tapi ya sama, pangsa pasarnya gede, kita nggak ada spesifikasi yang bisa nusuk ke masing-masing mereka secara spesifik. Oh ini gua banget nih, aku mau ke sana karena this address all my needs. mhm, Nah kalau kita nggak masuk sampai seperti itu detail spesifiknya, mhm, ya nggak akan kick off. mmm, Tapi kalau udah masuk sangat spesifik seperti tadi, tanaman organik di atas restoran petik sendiri masak di bawah, mhm. itu kan udah masuk ke dalam spesifik orang yang emang sukanya seperti itu. Oke. Nah itu lebih ada likeliness untuk mereka bakal berkunjung ke sana. Mhm, Nah untuk F&B alangkah baiknya mulainya dari situ dulu. Kenapa? Karena kalau F&B sedikit berbeda dibanding retail yang lain. mhm, Seberapa sering kita ngikutin gaya-gaya Michelin. Michelin itu ban mhm. yang bikin Michelin star. Ya. Tujuan awalnya supaya orang pada pergi keluar kota, bannya supaya rusak, terus beli ban baru. Oke. Awal lahir Michelin star seperti itu. Tapi kenapa Michelin star bisa berjalan? Mhm. Karena emang pada dasarnya manusia itu kalau udah suka makanan tertentu, jarak jauh pun akan dikunjungin. Setuju, setuju. Nah, jadi restoran itu kalau yang udah hyper spesifik kayak tadi, nggak perlu mikirin lokasinya harus kayak di tengah kota supaya orang kota datang. Mhm, Di pinggir kebun pun orang kota bakal datang. mmm, Nah, jadi kalau untuk F&B mungkin yang perlu dipikirin adalah sebenarnya kita ini kuatnya di mana sih? Dan hyper fokus ke satu specialty dulu. oke. Nanti dari sana baru dikembangin ke hyper specialty lain, baru digabungin menjadi produk umum. Berarti kalau kita balik lagi kayak misalkan case-nya burger tadi, Mhm. misalkan emang dia ngincarnya segmen market yang kayak 20 ribuan Mhm, misalkan. mhm. Berarti better abis itu dia ngapain nih Pak? Apakah bikin brand baru? Ya merek baru maksudnya dengan yang fokus yang lain, atau dia tetap bisa ngembangin brand itu Iya. lebih up lagi? Nyadar nggak McDonald sekarang udah nggak gitu merah kuning, mulai ke coklat abu-abu. Ini apanya? Logonya atau Ya makanannya? gedungannya juga Gedungnya, oke. Sekarang agak coklat ya? coklat abu-abu. Bener. Karena pasar mereka yang tadinya makan McDonald waktu kecil, sekarang udah jadi tua kan? Anak-anak dulu bener. Kita. Happy Meal, Ya, kita. Happy Meal bener. Pokoknya maunya mainannya. Iya. Dan sekarang kita yang tadinya makan McDonald waktu mereka merah kuning, sekarang kita udah bertumbuh dewasa. Betul. Kita mau cari tempat yang bisa sambil di sana sambil bekerja. Udah nggak mau lagi musik di dalam McDonald yang kejedak-jeduk biar kita cepat makan cepat keluar. Benar. Dan McDonald berubah mengikuti mereka punya loyal customer. Oke. Nah bisa jadi kalau aku McDonald, aku akan buka misalnya Mac apa lagi yang mulai merah kuning lagi. Untuk audiens baru lagi karena McDonald as a brand udah attach ke orang yang sekarang umurnya 30-an. Setuju. Happy Meal, inget banget sih itu Iya. mainan. Sama saya yang upset itu ketika dulu ke McD itu kan masih kecil bisa main prosotan tuh, mainan-mainan. Betul. Ada di satu umur tertentu nggak tahu mungkin badannya agak lebih gede atau gimana, udah nggak boleh main. Betul. Udah sedih tuh gitu kan. Jadi kesel gitu. Ilmunya nih bisa kita implementasikan ke
lini bisnis apapun lah ya Pak ya, khususnya kita fokus ke makanan F&B. Nah, saya penasaran gini, kalau di Bardi itu dulu pendanaan gimana sih Pak bisa segede sekarang itu? Sampai sekarang kita masih bootstrap, kita nggak ada pakai pendanaan dari luar sama sekali. Jadi Bapak emang dulunya orang kaya atau gimana? Aku istri dari orang kaya, mama aku dulu juga cukup mapan, itu kenapa aku berani mengambil beberapa resiko, walaupun nggak ada pendanaan langsung dari mama ataupun dari istri, tapi aku berani ngambil resiko karena aku tahu kalau gagal pun bisa balik ke pangkuan mama atau pangkuan istri. Ada backup gitu ya? Ada safety netnya lah gitu. Jadi kalau yang bilang aku pejuang bukan pewaris, aku mau luruskan, kalau aku nggak dari background privilege yang aku ada sekarang dengan network mama aku yang walaupun nggak pernah mamaku kenalin, ini anak aku tolong bantu, tapi ketika aku ketok pintu, mereka tahu aku anaknya Eli Polim, ya lebih dibantu gitu. Nah, jadi bukan sesuatu yang benar-benar perjuangan banget. Nah, tapi tadi waktu nanya pendanaan Bardi Smart Home ini, ada story yang cukup menarik karena itu financial turning point aku. Jadi Bardi ini awalnya ketika kita bikin PT, niat awalnya tuh mulai dengan 1,8 M. Di mana harusnya saham aku tuh 1 M, saham bos aku dulu, Pak Andi sama Ko Yudi, itu 800 juta. Mereka store dulu 800 jutanya, 1 M aku nggak store di awal. Nanti kalau udah ada dividen, ada untung, baru aku bisa pakai dividen itu untuk bayar 1 M-nya, itulah. Boleh begitu ya? Awalnya begitu, karena Bardi ini sebenarnya dibikin sebagai brand uji coba. Latar belakangnya aku kerja di digital agency, namanya Next Digital. Di sana sebagai CMO. Tugas aku adalah setiap kali ada brand masuk, aku yang mikirin, oke, brand kamu 1 tahun ke depan melakukan ini, 3 tahun ke depan ini yang kita akan lakukan. Apapun roadmap yang aku keluarkan, udah hasilnya ROAS-nya sebagus apapun, brand selalu bilang hasilnya jelek. Sengaja? Nah, lucunya ketika aku bilang, oke Coach Ci, sorry deh kalau gitu kita stop iklannya dulu, kita pikir cara baru. Mereka bilang, oh jangan. Nah, kita bingung dong. Sebenarnya brand itu pada dasarnya ternyata mereka cuman mau bilang kita kerjanya jelek supaya kita kerja lebih keras, mindset mereka begitu. Gitu ya. Tapi alhasil kan aku jadi nggak tahu apa yang di-repeat, apa yang di-avoid kan. Karena itu aku minta, boleh nggak kita punya sandbox brand sendiri, brand uji coba, untuk aku tahu nih strategi aku yang mana yang berhasil, sehingga kalau brand lain bilang, oh kita udah coba hasilnya jelek, kita bisa bilang ya bukan salah metodologinya, salah kamunya. Nah, itu Bardi awal lahir sebagai sandbox brand dan nggak ada yang nyangka juga bakal sebesar ini. Makanya ya mungkin sekarang nyesel juga Pak Andi sama Ko Yudi. Dia kasih aku saham ya 1 M dari 1,8 M itu. Oh gitu, kebayang-kebayang berarti pendanaan dari situ gitu ya. Tapi sampai sekarang ini udah nggak butuh apa suntikan-suntikan lagi gitu ya. Udah dari situ aja cukup. Jadi oke, menarik ya. Kalau Bapak ngeliat startup yang bakar-bakar uang tuh gimana Pak? Dengan Bapak yang lempeng-lempeng aja misalkan. What do you think? Kalau kita sudah pernah melakukan customer acquisition sebelumnya, kita udah tahu tahap-tahapannya dan kita mau skip beberapa step, itu pasti harus bakar uang. Dan beberapa yang bakar uang di awal, seperti Facebook, itu masuk akal. Tapi seiring berjalan waktu, orang bakar uang karena meniru yang sebelumnya bakar uang, tanpa mengerti fundamental dasar step apa yang mereka mau skip dengan bakar uang itu. Dan sampai ada keluar terminologi bakar uang, yang tadinya terminologi itu adalah beli waktu. Kita pakai uang beli waktu, sekarang aja udah bilangnya bakar uang. Ya emang beneran kebakar lah uangnya. Dan nggak ada waktu yang kebeli. Dan nggak ada waktu yang kebeli, sia-sia lah ya berarti. Mohon koreksi Pak, berarti kalau gitu sebenarnya bakar uang itu atau yang tadi Bapak spesifik bilang men-skip waktu ya, atau men-skip beberapa proses. Betul. User acquisition, marketing, ada lagi nggak Pak yang kelewat? Product development. Product development itu juga masuk bakar uang? Ya misalnya sekarang ada konglomerat yang sudah punya banyak restoran, banyak hotel. Mereka selama ini bayar mahal untuk resepi. Tiba-tiba mereka akuisisi produk Bapak. Dia bilang ke Bapak, Pak saya mau beli perusahaan Bapak. Itu kan beli waktu Pak. Itu termasuk Bapak juga? R&D udah berapa lama coba? Oh lama. Izin edar? Lama lagi. Ya itu, dia tinggal beli waktu. Gitu ya. Oke, berarti kejawab lah ya untuk pendanaan. Kalau strategi marketingnya nih Pak, Bardi itu tadi saya udah nangkep, itu marketing nggak sih? Kalau kita bukan hanya, kalau kita melihat kita akan arahnya kemana, itu apakah masuk strategi marketing atau dua hal yang terpisah? Jadi kalau marketing itu aku ada satu fundamental praktek yang aku selalu lakukan di semua 11 perusahaan aku. Ada yang namanya bagi daripada mendingan. Bagi daripada mendingan. Catat guys. Contoh tadi yang paling laku IP kamera. IP kamera yang sama, ketika aku ngomong sama solopreneur yang mau jadi entrepreneur,
kita punya message adalah bagi solopreneur yang mau jadi entrepreneur, daripada takut uangnya hilang sehingga nggak buka toko yang baru, mendingan pakai IP kamera bisa pantau setiap kasir di setiap saat dimanapun Anda berada hanya dengan handphone. Pak, ini kayak pantun apa puisi? Iya. Keren banget. Itu bagi yang pemilik usaha. Oke. Ada lagi bagi pelancong yang suka jalan-jalan, daripada khawatir ketika jalan-jalan nggak bisa nikmati pemandangan mikirin yang di rumah, mendingan pantau rumah dengan IP kamera Bardi Smart Home. Oke, kebayang. Ada lagi bagi ibu rumah tangga yang nggak pakai di rumah, daripada harus keluar nutupin bagian ketika mau ngambil Gojek, mendingan pakai IP kamera aja, ada two way audio communication, bisa bilang sama abang Gojeknya taruh di mana dan bilang terima kasih. Padahal kita jual barang yang sama. Betul, komunikasinya. Betul. Nah, ketika kita fragmentasi, segmentasi menjadi sangat minute audience base, dan kita bisa spesifik ngomong sama mereka, dan itu kita replicate seulang segitu banyak kali, sehingga IP Cam sekarang diterima oleh seluruh masyarakat. Oke. Tapi kita nggak bisa expect tanpa spesifik satu-satu bisa diterima sama semuanya. Harus satu-satu itu ya Pak ya? Betul. Oke, ada proses mapping specific case, specific customer pakai formula yang tadi itu. Betul. Nah, mendelivernya apakah marketing itu harus sesuai dengan archetype brand tersebut? Misalkan kalau emang dia archetype-nya itu yang lucu gitu, berarti harus lucu terus? Nggak mesti. Kalau Bardi lebih kemana sih Pak? Kita tergantung dari learning language dari audience sendiri. Learning language itu ada audio, video, teks, kinetic. Kinetic itu mereka coba. Nah, jadi tergantung learning language dari audience, kita akan ngikutin arahnya ke sana. Intonasi juga salah satu learning language. Ada yang sukanya serius banget. Contoh yang dengerin podcast ini mungkin sukanya yang serius mungkin ya Pak. Nah, ada juga yang sukanya nontonnya humor. Ada yang suka nontonnya yang serem-serem. Nah, itu mereka di sana mungkin akan belajar hal yang lebih banyak ketika mereka dalam environment intonasi yang mereka prefer itu. Nah, jadi memang harus dilihat ya. Betul. Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa Bardi itu kita punya banyak affinity account. Affinity account tuh kayak POV ibu-ibu, serumah, aku lupa yang jalan-jalan tuh apa namanya. Tapi kita punya beberapa affinity account di mana masing-masing sosmed itu menarget community tertentu. Seminggu sekali baru ada Bardinya. Dan itu tonasinya udah beda banget. Ini tuh kayak ini ya, yang akun bapak-bapak ID gitu ya? Iya, mirip-mirip gitu. Tapi itu bukan punya aku. Iya, I know. Aku kalau ibu-ibu ID aku kenal, yang punya siapa bapak-bapak aku belum kenal. Berarti Bardi juga bikin seperti itu? Betul. Untuk setiap segmentasi yang kita mau pasarkan. Itu efektif begitu? Sangat efektif. Sangat efektif. Jadi anggaplah setiap hari posting, tapi dalam seminggu itu cuma satu aja yang ngomongin iklan. Iya. Oh, wow. Belajar lagi tuh. Itu udah roadmap-nya di ini semua ya? Sudah, Pak. Pak, Bapak bikin workshop kan nih? Ya. Itu diajarin nggak sih di situ? Ajarin. Serius? Iya. Emang cukup waktunya tuh 1 hari atau setengah hari itu? Aku cukup percaya nih sih, semakin kita memahami sesuatu, kita bisa menjelaskan sesuatu itu dengan lebih mudah. Cakep. Kalau ada yang bilang relationship kamu di rumah gimana? Complicated. Ya berarti emang dia nggak ngerti istrinya mau apa, suaminya mau apa kan. Tapi kalau udah pernah diskusi, sama-sama kita mau menuju ke situ, nggak ada namanya relationship yang complicated, cuma relationship yang nggak mau being understood. Kalau kita mau spend time untuk mengerti pasangan hidup kita maunya apa, nggak mungkin lah ada relasi yang complicated. Tapi kenapa Bapak bikin workshop harganya murah, Pak? Ilmunya, guys, gue baru duduk bentar aja udah wow, ilmunya guys, keren. Aku tuh paling pedih hati ketika ngelihat Indonesia impor beras dari Thailand, impor kedelai dari Amerika. Oke. Sapi dari Australia. Betul. Kita udah kayak negara kaya raya banget. Sebenarnya kita ini di arable land, kita di ekuator, kita mau numbuhin apapun juga bisa. Oke. Kenapa kita masih harus impor dari luar? Apakah kita nggak cukup orang untuk produksi di sini? Cukup. Apakah sumber daya alam kita kurang? Sangat bagus. Nah, tapi mamaku memberikan sebuah filosofi yang cukup bijak. Kata dia, Rian, kamu antara bisa melakukan sesuatu yang kamu suka dan menghasilkan, atau melakukan sesuatu yang sangat menghasilkan sehingga kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu suka. Aku coba yang pertama dulu. Melakukan sesuatu yang aku suka berharap menghasilkan. Aku mulai dengan gula Jawa. Itu nggak pernah didisclose karena itu 1 dari 10 investasi aku yang gagal. Tahun berapa tuh? 2012, 2000 ya, sekitar segituan lah.
Sebelum Bardi itu ya? Jauh sebelum Bardi, sebelum aku mulai bekerja. Oh, jadi ternyata ada ini F&B-nya juga ternyata. Iya. Oke. Nah, aku mulai dengan gula Jawa dengan sistem plasma. Aku sewa kayak hutan gitu, villager yang di situ. Aku suruh mereka manjat, ngambil dari gula kelapa itu, terus turun masak. Aku siapin kualinya, aku siapin hatnya semua. Modalnya nggak gitu gede. Dengan penghasilan yang cukup besar saat itu, ya kurang lebih 50 jutaan lah sebulan. Di mana modal saat itu cuma 300 juta. Kan ngerasa, wah lumayan banget nih, ya kan? Terus jalan kurang lebih 6-7 bulan, aku pikir, wah aku udah melakukan sesuatu yang aku passionate, menghasilkan. Aku pikir ini udah garis tangannya. Tiba-tiba ada kemarau di Indonesia kurang lebih 1,5 tahun terpanjang dalam sejarah. 2000 berapa tuh? 2013 ya. 2013 tuh kemarau ya? Kemarau panjang banget. Tahunnya aku lupa persis, tapi di sekitar itu ada kemarau panjang. Dan saat itu aku harus melakukan irigasi. Irigasi itu makan kurang lebih biaya 1M. Dia dong. Saat itu aku nggak punya 1M itu. Sebenarnya kalau aku ada keyakinan, aku bisa pinjam 1M itu antara dari mama atau dari keluarga istri. Tapi aku sendiri pun belum yakin sama rangka kerja aku ini benar. Keluar 1M bakal balik modal berapa kali lipat. Nah itu kenapa dari situ aku memutuskan ya udah aku kerja dulu untuk balikin modal yang rugi di gula Jawa itu. 300 juta itu. Waktu itu karena udah ya namanya udah masuk lagi kayaknya. Iya, karena kan udah baby banget nih. Iya. Wah udah bisa-bisaan lah. Ngerti. Nah bisa mulai kerja lagi untuk balik modal itu. Lalu juga selain dari kerja untuk balik modal itu, kerja untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana punya usaha di Indonesia. Jadi saat itu aku mulai kerja sama paman aku di PT Ona Prima Utama yang tirai hordeng kasa nyamuk. Aku lihat tuh iklannya tuh. Iya. Nah itu awal mula aku berkarir di Indonesia karena itu. Nah jadi tadi pertanyaannya, aku awal dasarnya swasembada. Pengennya itu banget. Karena nggak bisa swasembada pangan ya setidaknya swasembada sesuatu lah. Mulai Bardi karena mau produksi dalam negeri. Aku mau bisa menguasai pasar market share yang tadinya uji coba ternyata gede. Aku pikir kebetulan nih punya brand gede. Aku mutusin untuk fokus di Bardi supaya kita bisa kuasain pasar di Indonesia. Aku bisa paksa pabrik di Cina, antara kamu produksi sini atau aku pindah pabrik. Nah itu swasembada dulu lah. Nah tapi bagaimanapun aku memaksa mendorong, sekarang ada 11 perusahaan, 700-an karyawan. Tetap skala aku ya tangan cuma 2. Bisanya cuma segitu doang. Dengan makna bisnis ini, kita pernah nolak peserta yang udah bayar, kita balikin uang karena ternyata dia bukan WNI. Emang khusus buat WNI. Makna bisnis adalah tempat aku bisa mengskalakan menjadi multiplikator apa yang aku sudah belajar supaya pembisnis Indonesia bisa sukses setidaknya di Indonesia dulu. Kita nggak muluk-muluk mau semua jadi eksportir, net ekspor, kita mau ada devisa masuk. Setidaknya di Indonesia ini nggak dijajah sama WNA dulu deh usahanya. Itu yang paling dasar dulu. Masalah bisa ekspor kita serahin ke pemerintah lah. Bagaimana kita punya sumber daya alam bisa keluarnya dengan udah hilirisasi dan semuanya. Setidaknya kita jaga usaha di Indonesia dikuasain sama WNI. Nah makna bisnis hadir di sana. Jadi kita emang khusus hanya untuk WNI. Dan itu apa yang aku belajar selama belasan tahun. 11 perusahaan. Aku bagikan fully di sana. Diperes di situ semua ya. Betul. Keren. Kenapa murah? Karena ya bukan cari untung dari sana, tapi emang mau sama-sama. Ayo kita WNI harus menjaga bisnis Indonesia dimiliki sama WNI. Itu setiap bulan ada apa ya? Ada. Daftar buruan. Saya juga daftar ya Pak ya? Siap. Boleh ya? Siap. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Pak Rian, sekarang kita balik ke pertanyaan yang sebelumnya. Nah ya, tentang gimana Bardi tuh bisa sampai di posisi saat ini gitu ya. Nah, ada hal yang aku juga bikin penasaran soal produksi
Tadi kan Bapak bilang nggak semuanya di Indonesia. Iya. Berapa puluh persen kira-kira Pak? 40%. 40% di Indonesia itu karena pabrikasinya gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau untuk distribusinya gimana sih Pak? Emang khusus jualan online atau ada kayak di toko-toko kelontong gitu atau toko elektronik atau gimana untuk Bardi nih? Nah, untuk pabrikasi aku mau luruskan dulu pembedaan kita dibanding brand-brand yang klaim produksi dalam negeri. TKDN ya? Iya, kebanyakan ngejar TKDN dan itu yang dibilang produksi dalam negeri bukan barang fast moving SKU. Itu gimana kita bisa tahu brand itu beneran mau produksi dalam negeri atau bukan? Kalau kayak Bardi, semua fast moving SKU kita sudah produksi dalam negeri. Dan kenapa? Karena kita butuh MOQ supaya bisa produksi dalam negeri dengan harga yang bagus. Oke. Nah, dari sana udah ketara banget. Untuk yang cuman kedok-kedokan produksi dalam negeri, mereka akan ngambil SKU yang slow moving. Karena 8% lebih mahal, 10% lebih mahal dikali volume yang kecil. Ini ada hitung-hitungannya begitu ya? Produksi di Indonesia pasti 8%, 10% lebih mahal dibanding impor dari China, Pak. 8% doang Pak ya? Iya, kisaran segitu. Oke. Tapi kalau kita udah memenuhi volume yang besar, jadi kenapa di China produksi lebih murah bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka pasarnya global. Kalau kita pasarnya cuma Indonesia, volume kita kan kecil. Oke. Tapi ada produk kita, Wall Switch hari ini nggak dibawa, saklar, itu dibanding seluruh Southeast Asia, penjualan saklar itu satu brand Bardi Smart Home lebih besar dari Southeast Asia 50%. Artinya, ketika kita pindahin saklar itu dari China ke Indonesia, kita hanya lebih mahal 4%. Oke. Apalagi kacanya produksi di Indonesia. Dari pasir Indonesia, diproduksi di Indonesia, tinggal kita cetekin ke Wall Switch. Kurang lebih mahalnya cuma 4% dibanding produksi dari China. Dan kalau volume kita makin besar lagi, mungkin bisa menyamai. Oke. Nah, jadi yang membedakan brand yang benar-benar jiwanya produksi dalam negeri atau bukan, lihat aja yang produksi dalam negeri itu barang sepinya atau barang ramainya. Dari situ bisa kelihatan. Bisa, itu langsung kelihatan cuman ala kadarnya atau emang benar-benar mau. Oh, Nah, itu yang untuk produksi ya. Kita lanjut ke distribusi. Oke, menarik. Untuk distributor, namanya aja kan distributor, Pak. Tapi berapa banyak distributor dikasih target sales? Distributor harus melakukan iklan. Padahal tugasnya distributor logistik kan, untuk distribut doang. Yep. Itu kenapa Bardi sampai hari ini mau toko online kita pun, yang official store pun bukan punya kita, Pak. Punya distributor. Oh gitu. Iklan kita yang jalanin. Aha. Tapi toko milik distributor. Tugasnya distributor adalah nyetok, packing, kirim. Selesai. Jadi Bardinya ini yang Bapak pegang benar-benar produksinya aja. Dan pemasaran. Dan pemasaran. Oke, distribusi, penjualan itu diserahin semua ke distributor. Betul. Nah, tadi official store dipegang sama distributor. Iya. Nah, jual ke ininya kayak misalkan ke inilah elektronik apa sih? Pasar Kenari ya kayaknya ya? Glodok ya? Glodok sama Kenari. Glodok sama Kenari. Itu yang masukin ke sana si distributor itu? Kita ada tim outreach namanya, tim outreach yang akan menjangkau mereka semua. Oke. Tapi ketika mereka udah mau belinya dari distributor. Bahkan B2B pun, developer, sampai sekarang misalnya kayak Sumarekon. Iya. Sumarekon itu beli nggak langsung dari kita, beli dari distributor kita. Tapi yang approach mereka? Kita. Oke. Itu emang wajar hal itu dilakukan oleh memang umum banyak brand-brand elektronik atau cuma Bardi aja nih kayak gini? Aku nggak gitu tahu brand elektronik lain gimana sih, cuman aku taunya seharusnya begini. Gimana cara mengidentifikasikan peluang? Oke. Gimana sih kita tuh bisa bener cara mikirnya harusnya ngeliatnya ke sana nih gitu loh. Gini, pertama kita harus mengalami masalah dulu. Secara pribadi kita harus mengalami masalah. Masalah itu ada dua. Masalah kita sendiri atau masalah industri. Masalah industri artinya semua orang mengalami masalah yang sama. Kalau yang lain nggak mengalami masalah itu cuman kita doang. Artinya ya kita doang yang salah. Itu kenapa nggak ada bisnis yang benar-benar bisnis bisa solusi kemiskinan. Karena miskin itu biasanya cuman salah saya doang miskin. Nggak bisa kelola uang, nggak bisa penghasilan lebih gede. Orang lain tau bisa. Oke. Bisnis itu harus address masalah industri. Yang bukan cuman kita alami sendiri, tapi dialami oleh banyak orang. Lalu, kalau udah menemukan masalah industri, apakah sudah ada solusi di luar sana? Kalau belum ada solusi di luar sana, evaluasi diri. Apakah kita orang yang paling tepat untuk mensolusikan itu dan mendistribusikan solusinya kepada orang-orang lain yang mengalami masalah yang sama? Kebayang. Nah, itu bagaimana kita bisa tahu peluangnya tuh di sana. Ketika kita mengalami masalah,
masalah ternyata bukan masalah sendiri tapi masalah industri, belum ada solusi di luar sana yang kita bisa langsung beli untuk address solusi itu, sehingga kita pikir lagi kalau kita orang yang tepat untuk solusikan, ya udah kita mulai bisnis untuk mensolusikan dan distribusikan solusi itu kepada banyak orang. Jadi nomor satu adalah masalahnya apa, terus kita bisa ngedeliver solusinya atau tidak. Ya. Itu cara kita melihat dan bekerja. Untuk mau buka bisnis baru. Mau buka bisnis baru. Nah, kalau kita udah punya di bisnis yang udah contoh nih aku deh, misalkan bumbu gitu kan ya. Iya. Aku tuh harus ngelihatnya kemana sih kira-kira gitu. Kedepannya apa tetap masih ngelihat dari masalah tadi itu, atau ada hal lain yang bisa kita lihat? Contoh, misalnya sekarang kita bilang condiments. Oke. Kenapa KFC sampai sekarang masih pakai packingan yang kecil-kecil itu, Heinz, untuk sambal? Kenapa tuh? McDonald juga masih segitu Masih, kecil-kecil. betul. Kita mau pesan yang isi 9, tetap dikasih yang kecil-kecil, 12 biji, 15 biji. Ini buat yang take away ya? Untuk yang take away. Bahkan untuk makan di tempat pun sekarang udah jarang yang pencet-pencet gitu loh Pak, dikasih yang gini juga aku kan. mau ngomong tuh yang pencet-pencet itu bukannya masih ada ya? Ya garam lada aja sekarang udah saset-saset kecil. Betul, kecil kertas-kertas gitu kan. Kenapa tuh? Ya itu ada masalah di industri itu. Kenapa dia packingannya cuma satu itu? Karena yaitu skala produksinya mereka bikin dengan lebih cepat. Tapi itu sebenarnya ada masalah di mana? Di rubbish. Packingnya segitu, isinya kecil. Kalau packingnya lebih gede, isinya lebih banyak kan? Betul. Nah, cuman kendalanya adalah belum ada satu perusahaan yang dengan skala cukup besar untuk bisa cater ke McDonald, ke KFC semuanya, sehingga bisa produksi dengan volume yang sama, tapi untuk multiple packaging. Ada yang untuk single, ada yang untuk family, misalnya gitu. Sehingga ya masalah sampah-sampah itu dapat tersolusikan. Ini masalah industri nih. Iya, sampahnya nih, kita ngomongin sampah ya. Sampah. Oke. Karena sekarang secara economic of scale, lebih murah bikin kecil-kecil, banyak. Ya udah, mau 10, mau 12 kita bagi aja. Kenapa? Karena kalau mau bikin yang gede, volumenya terlalu kecil untuk bikin dia murah. Tapi kalau ada satu perusahaan bisa dapat market share yang gede, dia bisa bikin paket gede sama paket kecil. Untuk sambelnya tuh. Oke. Nah, ini kan masalah industri, Pak. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang kita bilang dari Cairo Food mau masuk ke condiments. Mulai masuk kita bukan cuman ada saset yang kecil, tapi ada saset yang gede. Nggak perlu masuk langsung kayak ke McDonald, ke KFC. Di Indonesia juga ada yang CFC. Bahkan ada yang CFC-nya itu bukan California Fried Chicken, ada yang Cirebon Fried Chicken. Nah, itu kita bisa masuk ke mereka dulu, Pak. Dengan kuantitas yang tentunya nggak bakal segede itu. Tapi ini adalah masalah industri yang sebenarnya bisa ada pengusaha yang menjadi solusinya sehingga berdampak kepada environment. Kenapa banyak masalah itu disolusikan dari pengusaha? Karena pengusaha yang memiliki kuasa untuk bilang ada masalah ini, kita solusikan bukan cuma untuk masyarakat tapi untuk kantong saya juga. Nah, di sana pengusaha akan menjadi ujung tombak pensolusi masalah bahkan sampai environmental. Oke. Kalau ngomongin saus tadi, aku kebayang sih arahnya kemana. Berarti kan si sampah plastiknya itu kan ya. Tapi kalau kita ngomongin yang tadi tuh yang dipencet-pencet itu kan juga banyak kan orang yang mencet-mencet sembarangan, banyak ujung-ujungnya dibuang juga. It's another problem Wastage, juga betul. kan, betul. Kita lebih prefer ngelihat kebutuhan pasar atau problem yang kita hadapin sendiri nih. Yang kita hadapin sendiri dulu. Itu dulu justru. Itu dulu. Oh, Itu kenapa sekarang banyak yang bikin founder story. Kenapa founder story sangat penting? Di China, kenapa aku tolak ukurnya kebanyakan di China? Karena Indonesia kurang lebih seperti China 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu. Apapun yang terjadi di sana 8 tahun lalu kurang lebih terjadi di sini. 8 tahun gapnya ya. Contoh, TikTok versi Cina itu udah banyak jualan makanan sama tiket, mau itu hotel ataupun rides ataupun konser. Pasti terjadi juga di TikTok Indonesia dan ini baru mulai. Nah, di China ada kejadian tentang susu. Balik lagi ke founder story. Ada sebuah founder story, seorang ayah mau kasih susu terbaik buat anaknya. Di kampung dia pelihara 5 sapi. Cuman untuk kasih susu terbaik kepada anaknya. Oke. Tapi pengiriman dari kampung ke kota mahal. Jadi dia cari teman tetangganya, dia bilang, aku udah mulai nih buat anak aku. Anak kamu mau susu terbaik juga nggak? Aku tinggal pelihara tambah 5 sapi. Dan itu terjadi berulang. Sekarang mereka penjual susu terbesar
di seluruh Cina. Apa tuh brandnya, Pak? Aku lupa. Karena yang aku ingat founder story-nya ini. Story-nya itu. Dan itu udah marak sekali sampai posisi di mana dia udah nggak sanggup pelihara sapi lagi karena udah scale-nya udah terlalu besar. Dia sekarang ujungnya beli sapi orang lain. Tapi karena dia sebagai ada founder story itu, sapi orang lain pun menjadi emas. Karena ada founder story itu. Itulah the power of founder story. Di Indonesia ada peserta makna bisnis pernah cerita sama aku, dia ada masalah kulit sekeluarga. Ada kalau ada kandungan besi di air itu udah iritasi lah. Udah pasang filter, tapi filternya di atas. Kena pipa, kena kulit, kena lagi. Maka itu dia bikin filter yang di ujung kepala shower. Sehingga itu udah benar-benar di ujung banget ke filter udah aman. Itu founder story, Pak. Iya, betul. Dan dari situ produk dia laku karena ketika datang makna bisnis aku bilang it's a great founder story, fokus di situ. Dan itu yang dipasarkan. Oke. Menarik, founder story. Saya punya 2 masalah nih kalau gitu di founder story. Pertama gini, masalahnya banyak, cuman kita tuh nggak tahu cara mengkomunikasikan si cerita tersebut ke orang-orang. Atau bagaimana memilih dari masalah-masalah tersebut. Ini mau cerita yang mana yang diceritakan atau semuanya. Terus bagaimana cara mendeliver cerita tersebut. Kalau di Australia aku lihat waktu kemarin ke sana, mereka itu si founder story itu ditaruh di kemasannya langsung, Pak. Jadi di belakang kemasan atau di depan dicerita tuh kenapa produk ini diciptakan oleh keluarga bla 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 diceritakan. Kalau di Indonesia nggak semua orang mau baca kemasan. Betul. Apakah harus bikin video di TikTok atau di Instagram, pasang iklan? Karena aku hampir jarang melihat founder story. Kebanyakan advertising di Indonesia, mohon koreksi kalau salah, itu adalah ya udah si produknya itu kan marketing campaign biasa. Betul. Kan. Tapi hampir nggak pernah aku ngelihat yang di Indonesia ya founder story itu. Menurut Bapak bagusnya gimana? Founder story di F&B mungkin yang cukup terkenal adalah KFC. Ya dia udah tua, dia punya spices, betul. Dia kemana-mana ditolak, tapi ternyata itu bagus dan itu founder story. Yes. Tapi yang paling kena mungkin bukan di industri F&B. Ada Nike, sepatu. Yang tadinya mereka adalah field runner. Mereka pakai sepatunya itu pakai tipe sepatu yang di lapangan lah, yang kayak lapangan sepak bola yang berumput. Jadi atasnya kulit, bawahnya tuh ada besi, spike. Mereka mau jadi track runner. Track runner kan nggak perlu pakai yang seperti itu. Tapi sepatu pada saat itu cuma ada begitu doang. Itu masalah yang mereka hadapi adalah sepatunya berat, sepatunya keras, nggak nyaman. Sehingga ada sepatu tipe baru yang mereka bikin berkolaborasi dengan Jepang untuk impor ke Amerika. Atasnya pakai kain, bawahnya pakai karet. Nike pertama lahir dari situ. Foundernya, pelari dan coach mengalami masalah. Mereka mensolusikan karena mereka tahu itu masalah industri, mereka mensolusikan. Udah, itu kick off Nike sampai hari ini. Dan itu founder story. Mungkin sekarang yang beli Nike nggak tahu ada cerita itu. Nggak semua orang tahu itu. Founder story sangat penting untuk di awal. Sekarang yang kita tahu brand story. Setelah Nike udah menjadi sebuah brand. Untuk basketball mereka ada Michael Jordan, tenis mereka ada sendiri, golf ada sendiri, dan mereka semua itu dibuat dengan ada outlet di pinggiran, di pinggir kota biasa tuh Nike ada outlet, dan itu penjualan cukup gede di sana. Itu adalah sebuah brand story. Yang dilahirkan setelah ada founder story. Tadi kan ditanya kita gimana mau inovasi, kita gimana mau mulai. Betul. Paling penting founder story dulu. Berarti di awal itu harus ada founder story. Betul. Terus setelah itu berubah jadi brand story. Nah, saya masih belum dapat jawaban yang memuaskan bagaimana cara menyampaikan di Indonesia. Di kemasan nggak semua orang baca. Apakah harus ngiklan atau gimana? Founder story itu bahkan nggak perlu sampai ada di kemasan, sampai di iklan. Founder story itu ketika Bapak cerita sama teman Bapak kenapa mulai Cairo Food. Kenapa tuh Pak? Bapak mulai Cairo Food, kenapa? Dulu kenapa saya mulai Cairo Food? Dulu waktu itu bumbu kita impor, terus barangnya nggak ada. Karena suka pemerintah kadang bulan apa tuh suka impor, adalah gitu kan. Nggak ada, kelabakan, kita nggak bisa jualan. Akhirnya saya coba bikin bumbu itu dan ternyata, kita nggak kalah loh rasanya. Sama even lebih bagus. Itu awalnya, lama-lama saya baru sadar, ternyata bumbu-bumbu yang selama ini diimpor itu ada fillernya. Jadi filler itu kan berbahaya kan, dia kasih
ada sebutlah misalkan kimia A, kimia B, bahkan ada yang lebih parah dikasih apa itu? Bubuk ranting, bubuk kayu, daun semua di blender dicampur semua. Itu kan bahaya. Nah, disitulah kenapa saya bikin Cairo Food yang memang benar-benar produknya adalah bumbu pure, tanpa perisa, tanpa filler, dan lebih sehat. Nah, cuman kan menceritakan itu semua tuh, menyampaikan si cerita sayanya itu yang saya belum ngerti strategi yang pas gimana gitu. Berarti kan masuknya dari konsistensi pertama tadi ya Pak. Oke. Barang ini selalu ada general availability of Cairo Food. Kalau hari ini Anda jualan nasi goreng yang pakai Cairo Food, besok tiba-tiba meledak, mau pesannya 10 kali lipat, 100 kali lipat, kita siap. Oke, nangkep. Itu story Bapak di awal kan? Yang tadinya Bapak nggak bisa karena tiba-tiba impor kosong. Nah, itu bisa menjadi message communication keluar sana. Bagi pemilik bisnis F&B, kalau suatu hari Anda tidak lagi bisa memproduksi untuk melayani konsumen yang datang, harus restart lagi kan susah. Iya, benar-benar. Gunakan Cairo Food bukan hanya untuk konsistensi pasok, tapi konsistensi rasa. Nah, itu udah satu message yang udah keluar dengan founder story. Dengan founder story, betul ya. Oke, kebayang. Thank you pencerahannya, Pak. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk brand itu fokus ke brand story tersebut? Setahun, 2 tahun? Umumnya setelah udah melewati Chasm. Chasm itu ada satu teori diffusion of innovation, di mana 16%. Begitu kita udah lewati 16% di khusus segmen itu tadi ya, kalau tadi kita ngomong tentang ibu-ibu rumah tangga, 16% udah lewat, mulai ke brand story. Sebagai orang yang punya belasan perusahaan, kalau kita mendirikan sebuah perusahaan baru, brand baru, atau apapun itu, 6 bulan pertama nih, itu harus fokus kemana sih? Nah, 6 bulan itu sebenarnya angka yang nggak bisa ditetapin harus 6 bulan. Kependekan ya? Ada tahap-tahapannya. Jadi kadang satu tahapan waktu, aku sekarang tahapan itu makin singkat. Karena aku makin melakukannya makin sering. Udah biasa lah jadinya. Sama kayak kita nge-gym lah. Bebannya nggak semakin ringan, tapi kitanya yang jadi semakin kuat. Oke. Prosesnya tetap sama, tapi aku bisa melakukannya dengan lebih cepat karena emang ada repetisi membangun kualitas. Nah, jadi di sana apa yang terjadi adalah proses pertama yang kita harus tentukan adalah product market fit. Itu yang udah paling penting harus dilakukan. Bagaimana kita desain, spices ada di sini segitu banyak spicesnya. Dijadikan satu produk ini. Produk ini fitnya kepada siapa? Siapa yang akan beli chai masala spice mix? Harganya berapa? Itu ada product market fit. Product market fit termasuk sama starter pack. Jadi misalnya Bapak, ini ada banyak nih. Terus Bapak bilang, oke, khusus untuk Anda restoran yang baru mau buka restoran Jepang, ini kita ada starter pack. Harganya hanya sekian. Atau Bapak ada, oke, kalian yang udah restoran lama mau buka menu baru, kita ada starter pack, bisa coba hanya untuk 3 bulan, kalian keluarin new menu, kita nggak cuman kasih spice-nya, tapi ada kasih barang untuk ditaruh di meja. New menu bisa tulis in collaboration sama Cairo atau enggak, tapi ini adalah new menu, produk ini hanya available untuk 1 bulan. Kalau misalnya laku, ada lagi display yang baru adalah encore. Kita udah coba berapa bulan lalu, kayak McDonald kan sering banget ngelakuin itu Pak. Tiba-tiba ada encore beef fortune, encore apa. Betul. Nah itu mereka sebenarnya lagi uji coba seperti Baskin Robin. Baskin Robin kenapa B-nya tuh 1,3? Karena ya mereka coba segitu banyak, yang nggak laku mereka ganti. Itu Baskin Robin ada maknanya sendiri tuh. Mereka favornya itu mereka ganti-ganti. Yang nggak laku mereka ganti. Nah dengan Cairo Food misalnya contohnya, bekerja sama dengan restoran baru, ada starter pack untuk seluruh restoran Japanese food. Atau ini Bapak mulai nyatet nih, kayaknya kita ada konsultasi. Nah, nggak nanya pertanyaan selanjutnya. Oh iya, oke. Alasan. Atau ke restoran existing ada peluncuran menu baru. Di situ ada starter pack-nya. Nah, dengan ada starter pack itu artinya kita sudah bukan hanya menjual produk, tapi menjual solusi. Oke. Itu yang paling penting dulu, product market fit, bagaimana produk kita jadikan solusi dengan harga yang bisa diterima oleh pasar. Itu yang paling pertama utamanya. Setelah itu, baru masuk ke dalam pemastian bahwa produk kita bagus, SDM bagus, SOP bagus. Bardi selama 1 tahun pertama, fokusnya tuh hanya produk, SDM, SOP. Itu doang yang difokusin ya? Iya, setelah ada product market fit, fokus ke SOP,
baru cari SDM untuk fill in ke SOP tersebut. Oh, jadi bukan hire orang dulu baru SOP-nya dibikin gitu ya? Kalau sekarang aku bisa di tahap itu. Oke, karena Karena- cepat bikin SOP-nya jangan-jangan. Bukan. Karena Apa? aku udah ada perencanaan, kira-kira nanti aku mau ngelakuin apa kapan. Oke. Sehingga ketika ada orang apply, Mm-mm. sekarang nggak ada vacancy, Mm-mm. tapi aku tahu nanti aku butuh orang kayak dia. Aku hire dulu. Oh, di hire walaupun gak ada kerjaannya dulu. Ya aku suruh kerjaan yang lain dulu. Tapi aku udah bilang sama dia, 2 tahun lagi aku akan mulai ini. Sekarang kamu kerjaan ini dulu supaya I keep you with me dulu. Aku takut kamu pindah ke tempat lain. Oke. Tapi ini aku udah di posisi yang sedikit berbeda dibanding Dulu. pengusaha yang lain. Nah, untuk kebanyakan pengusaha atau kayak aku dulu, fokusnya produk, ada product market fit, produk menjadi solusi, ada SOP, bagaimana kita deliver si solusi ini, lalu kita cari SDM untuk fill in dulu. Oke. Setelah itu terjadi, baru masuk ke pemasaran. Produk harus bagus, fit in, karyawan, SOP SOP gitu dulu, ya. Pak, SOP baru dulu, karyawan. SOP. Oke, SOP dulu baru karyawan. Oke, kebalik nih. Makanya nggak maju-maju nih. Kita apa namanya? Iya. Oke, kebayang. Tapi ya tadi kan karena bebannya tidak nambah ringan, tapi memang experience-nya yang kitanya yang makin kuat gitu ya. Nah, satu posisi paling penting. Oke, Bapak kan levelnya udah beda nih sekarang. Udah istilahnya dari capital sudah ada. Ketika mungkin mau bikin bisnis baru kayak mau bikin main di bisnis inilah. Misalkan posisi apa dulu yang Bapak hire? Karyawan. Iya, posisinya apa? Karyawan yang pertama aku hire, hampir semua aku mulai sendiri. Termasuk waktu aku mulai Safi Partisi kamar mandi. Ngukur pertama tuh aku sendiri ngukur. Udah sampai kepala kena toilet, itu kan waktu ngukur partisi kamar mandi. Itu aku ukur sendiri semua. Yang pertama dibutuhkan adalah bagaimana setelah aku menemukan working formulanya untuk pengukuran, yang mana potong berapa senti, potong berapa mili, supaya dari ukuran itu ada dokumentasi, pencatatan. Tapi sekarang aku nggak butuh hire orang baru, karena di perusahaan sebelumnya aku ada orang seperti itu dan aku bisa pinjam. Oke. Jadi kalau posisi sekarang yang aku hire pertama jatuhnya adalah CS. Tapi CS dulu ya malah ya? karena sisa yang lainnya aku bisa pinjam. Udah ada. Oke, Gitu. kebayang. Tapi kalau sebagai bisnis pertama, yang dibutuhkan paling utama adalah administrasi. Administrasi pembuatan BPMN, Business Process Flow and Motion, pembuatan ya seluruh SOP itu, job description, OKR, KPI, yang tertuang dengan jelas siapa melakukan apa, tujuannya apa, tolak ukurnya apa. Umumnya kalau yang aku lihat couple goal punya bisnis yang wah couple-nya kayak ini couplepreneur lah. Istrinya lakukan admin, suaminya lakukan sisanya. CEO ya. Semuanya, Si Chief Everything Officer. Oh, Nah, gitu. itu ya paling indah sebenarnya kalau istri ngelakuin admin. Ini kode ke istri aku yang nggak mau kerja. Sama. Sama. Nah, paling indah adalah kalau istri ngelakuin admin, sehingga itu adalah karyawan pertamanya. Jadi emang pasangan harus dilibatin ya. Ya kalau nggak Kalau bisa cari bisa. pasangan baru. Usaha emang begini ya. Namanya usaha, Pak. Berusaha jadi Iya. kemanapun ya. Iya. Oke, jadi pesan moralnya begitu ya. Oke, Pak, saya kayaknya udah gak fokus nih. Hilang arahan. Hilang. Tapi kalau orang nggak punya pasangan nih, dia sendiri atau nggak percaya sama pasangannya, atau ya anggaplah jomblo lah nggak ada. Iya. Berarti yang nyusun SOP dan dokumen flow tadi itu semua apa? HRD atau apa? Kalau di aku yang pertama itu admin, Pak. Jadi Admin. benar-benar aku nyampein secara jatuhnya kayak sekretaris lah ya. Nah, itu aku baru ngomong. Sekretaris aku ya. nyampein gini, tertuang dalam dokumen, aku koreksi, dan itu yang Berarti kalau itu aku udah mulai benar berarti. No. Oke. Jadi kayaknya kita butuh, kalau pengusaha tuh butuh satu sekretaris pribadi atau asisten pribadi yang kayak dia ngerti kita, isi kepalanya apa, terus kalau kita minta tolong ini, dia tuh tahu mau ngapain. Iya. Atau dia bisa at least mendelegasikan lagi gitu ya. Biar kita pengusaha tuh kerjanya cuma mikir doang. Betul. Bener ya, mikir. Tapi kalau kayak, nah gini nih, riset and development nih ceritanya nih. Tadi kan Bapak bilang ukur-ukur sendiri itu ya. Iya. Tapi kalau nextnya emang bakal dipercayain, atau contoh gini deh, ini yang develop semuanya Bapak juga yang mikir atau ada orang lain? Aku kayak sekarang ya aku kasih arahan, aku mau mulai masuk ke 4G. Oke. Mau itu 4G dashcam, 4G apapun itu. Kenapa? Karena sekarang kita ada ketergantungan terhadap orang harus punya wifi dulu. Betul. Dan wifi itu nggak bisa di semua tempat. Bayangkan perkebunan PTPN. Mana mungkin wifi, Ada wifi ke cover semua. ribuan hektar gitu kan. Iya. Mining
nggak mungkin. Nah, kenapa aku menuju kita mau harus masuk ke 4G? Arahan aku sebatas itu. Sekarang malah over deliver. Yang kita akan luncur tahun depan atau mungkin bahkan akhir tahun ini, ada namanya Cloud SIM IP kamera. Apa lagi tuh? Nggak pakai SIM card, nggak pakai WiFi, chip dasar smartnya itu udah bisa ada mobile data. Dan mobile data itu dibelinya di aplikasi Bardi Smart Home. Terus nomornya atau biar dia bisa connect Nggak ke internet nggak perlu. Nah itu kan udah di luar ekspektasi aku banget kan. Udah keren dong. Arahan aku mau 4G. Over deliver. Jadi awalnya aku yang lakukan semua R&D, sekarang aku cuma melakukan arahan kita mau 4G. Oke. Tapi kalau seperti itu, khawatir nggak sih kayak si orang yang R&D-nya nih diambil orang atau perusahaan lain gitu? Pasti ada. Banyak yang sudah berusaha hijack orang-orang aku tuh udah banyak lah. Nah biar dia betah gimana caranya? Ya kitanya harus karismatik ya. Harus terlihat keren gitu ya. Oke. Enggak lah, itu tentang spending time. Termasuk sama keluarga. Kalau kita nggak spend time sama keluarga, walaupun ada hubungan darah, tetap nggak ada relasi. Benar. Jadi dengan partner kerja, dengan kapten, kita sebut CEO, masing-masing perusahaan tuh kapten, ya harus spend time lah sama mereka. Sama mereka. Ya kita peduli lah sama mereka kan. Jadi mereka kayak kenapa mau stay lama kan, kayak gitu. Wow, seru. Terus, oke gini, sekarang kalau menurut Parian ya, kenapa Bardi bisa ada di posisi saat ini? Brand positioning, itu sama nggak sih sama marketing? Kita ada di posisi hari ini karena keberuntungan. Kita mulai Agustus 2019, Februari akhir 2020, kurang lebih 5 bulan setelah kita berdiri, terjadi COVID. Itu beruntung banget. Kalau COVID nggak 2 tahun, 4 tahun, aku udah konglomerat nggak duduk di sini, Pak. Datang ke sini nggak naik motor, naik helikopter. Jadi gara-gara COVID ya, oke. Jadi waktu COVID itu digital marketing aku terbang melayang, Bardi juga terbang melayang. Itu was a great time lah. Ya tentunya nggak semuanya mengalami hal yang sama. Tapi Bardi kalau aku disuruh ulang sekarang di industri yang sama ini, mungkin nggak terjadi seperti hari ini. Aku bisa ulang di industri yang beda saat ini, tapi bukan di smart home. Karena saat itu ketika COVID, banyak yang tulang punggung keluarga tiba-tiba harus di rumah. Bingung mau ngapain kan? Home improvement adalah segmen yang naiknya paling tinggi ketika COVID. Dan kita masuknya ke dalam home improvement. Orang pada coba beli Bardi, coba setting sendiri. Jadi yang bikin kita ada di posisi ini keberuntungan. Tapi keberuntungan itu adalah hasil dari reputasi. Aku punya analogi, kita taruh satu monyet dengan komputer, kunci dalam ruangan, kasih dia 1 tahun, pasti kepencet tombol A. Karena suatu saatnya dia iseng aja kepencet gitu. Benar. Ketika kita menekuni di satu bidang, ketika kita menekuni melakukan hal serupa berulang kali, mungkin Albert Einstein bakal bilang aku gila karena dia bilang repeating the same thing, expecting a different result is the definition of crazy, kata dia kan. Betul. Tapi versinya aku, ketika aku mengulang hal yang sama tapi dalam waktu yang berbeda, hasilnya pasti beda. Karena kan nggak cuman output yang mendeliver outcome, ada output dikalikan dengan kondisi saat ini yang menjadi outcome kan. Jadi timing juga ngaruh ya. Pengaruh banget. Aku selama ini jujur masih mikirnya gitu lagi, kayak maksudnya ya bener sih, kayak akhirnya tahu nggak jadinya kita tuh lompat-lompat. Misalkan coba A, nggak berhasil, coba lagi nggak berhasil. Yaudah coba cara lain deh, jadi kita ninggalin. Jadi nyoba banyak hal. Itu salah menurut Bapak? Balik lagi, tadi tergantung arahannya udah bener belum. Kalau arahnya udah bener, ya ditekuni. Karena itu bedanya keras kepala dengan gigi. Keras kepala dan gigi, oke. Arahannya kalau bener namanya gigi. Wow, seru guys. Kalau KPI perlu ada nggak sih di perusahaan? Wajib. Tapi harus ada OKR-nya. Oke, gimana menentukan yang bagus? OKR adalah Objective Key Result. KPI adalah apa yang diukur untuk melihat apakah menyampai OKR itu. Jadi kita mimpi itu dalam tahunan, berencana dalam bulanan, evaluasi mingguan, kreasi harian. Nah, evaluasi mingguan itu KPI. Dengan tahunan punya mimpi, itu bisa jadi OKR atau plan bulanan yang jadi OKR. Jadi misalnya Objective Key Result dari posisi CS adalah Customer Satisfaction. Udah paling jelas tuh. OKR-nya. KPI dia tertinggi
adalah ada berapa banyak advocacy. Advocacy adalah customer itu sampai puas banget dia kenalin teman dan tetangga ke Bardi. Penjualan yang terjadi di helpdesk Bardi 081117979911 di luar nalar siapapun. Oh ya? Apa tuh? Sangat tinggi. Orang pertama komplain. Kita layani dengan sangat puas. Dia bilang, wah ini sih beda banget ya. Pelayanan kayak gini kita belum pernah lihat sebelumnya. Dengar aja belum pernah. Oke. Ini ada teman aku baru bangun rumah. Coba kamu tawarin Bardi deh. Itu sering banget terjadi. Itu CS atau admin atau sales? Admin, helpdesk. Aku pura-pura komplain ntar. Ya, Pengen iya. tahu. Silakan. Oke. 08 111 797911 24 jam kali 365 hari. Aktif terus? Aktif terus. Wow. WhatsApp dibalas dalam 5 menit. Mhm. Call dering ketiga. Itu masuk dari KPI. KPI, bukan OKR. Oke. Nah, aku ada satu dilema nih. Nah, mungkin banyak pengusaha dan kita pernah obrolin ini sama pengusaha yang lain. Jadi gini, kalau waktu itu case-nya si teman aku nih dia jualan brownies. Jadi dia bingung uangnya kemana gitu. Ternyata uangnya dia tuh buat nambah cabang terus. Betul. Jadi dia nggak punya saving. Tapi kalau ditanya uangnya mana, itu cabang gue udah banyak gitu ya. Kalau aku habis-habisan mati-matian banget. Pokoknya ada uang, aku invest untuk ngegedein ini semua. Even kayak like building the studio tuh kan nggak murah gitu kan. Aku invest. Jadi kalau tanya uangnya mana, gue juga bingung gitu ya. Yang nanya istri ya, Pak? Ibu sih. Kalau aku istri. Kalau istri yang nanya, bilang udah kamu makan ada kan. Oh, iya. Udah nggak pusing. Tapi kalau ditanya sama ibu itu yang keringetan langsung tuh kayak, iya juga ya uang mana ya gitu kan ya. Tapi kadang menjelaskan itu susah gitu kan. Mungkin karena beda generasi gitu kan ya. Yeah. Tapi mah udah ada ini gitu. Nah, yang benar gimana sih kalau seorang pengusaha tuh emang invest terus ada uang invest, atau yang benar sebenarnya gimana nih? Mungkin Bapak udah tahu apa tuh fixed cost, variable cost. Takutnya penonton ada yang belum tahu. Fixed cost adalah biaya yang kita keluarin secara konsisten bulanan, regardless ada penjualan atau enggak. Oke. Variable cost adalah biaya yang keluar ketika ada penjualan. Fixed cost atau yang sering disebut investasi, seringkali adalah investasi bodong. Nah loh. Ketika fixed cost tidak menurunkan variable cost. Oke, harus mencerna dulu nih. Kasih contoh dong, Pak. Contoh, aku hire supervisor, fixed cost. Ada nggak ada penjualan, supervisor itu digaji. Betul. Tapi supervisor itu tidak menurunkan SMV, standard minute value, yang dibutuhkan sama staff teknisi. Iya ya, buat apa dong kalau gitu? Betul kan? Tapi kalau aku ada supervisor, dan supervisor itu tiap pagi dia memastikan semua barang sesuai surat jalan. Sebelum teknisi jalan, semua ada di sana. Mereka nggak usah balik lagi kalau ada barang ketinggalan. Iya. Standard minute value-nya berkurang. Dia ada scientific management untuk lihat, oh teknisi kamu pasang bracket dulu ke barangnya, baru barangnya sama bracketnya naik ke atas khusus untuk hordeng. Sebelum aku ada seorang supervisor teknisi ini, yang kita lakukan adalah bracket kita naikin dulu, pegangan kita naikin ke tembok, baru hordengnya naik. Iya. Terus ada miring-miring dikit, bracketnya kita rapihin. Ya. Yang sekarang kita lakukan, bracket kita pasang dulu ke hordeng. 3 orang jadi yang harus masang, nggak bisa cuma sendiri, nggak bisa cuma berdua, tapi harus 3 orang. Pasang dulu, naik, baru 1 orang ngebor. 2 orang pegangin, 1 kiri, 1 kanan, 1 orang ngebor. 3 orang dikali 2 menit, itu hanya masang 6 menit. Dibanding 2 orang 20 menit. Oke. 2 orang 20 menit, itu 40 menit. Penghematan standard minute value dari 40 ke 6 dikalikan dengan gaji rata-rata di Indonesia 17.000. Itu penghematan 8.500. Kebayang. Per hordeng. Bayangin, Ona jualan berapa banyak hordeng. Gaji 1 supervisor. Variable cost turun, dengan bayar fixed cost, paling 7 jutaan kayaknya kalau nggak salah gajinya. Berarti aku cuma perlu jual 1.000 hordeng. Udah 8,5 juta. Dibandingin dia 8 juta. Ketika fixed cost menurunkan variable cost, itulah investasi tepat. Kita masukin fixed cost karena dia keponakan. Nah itu bodong. Oh gitu cara ngelihatnya. Oke, itu sama dengan kita sewa ruko, kita bikin central kitchen. Apakah central kitchen menghemat Bapak secara variable cost lebih gede
dalam durasi yang sudah ditentukan dibanding investasi Bapak masuk atau enggak. Oke, nggak pernah kepikiran ya gue ya. Jadi ternyata selama ini kalau kita mau tahu investasi kita bener atau enggak, itu akan berpengaruh menurunkan cost yang lain atau mungkin meningkatkan profit yang lain. Antara dua itu. Selain itu berarti investasi bodong berarti ya. Betul. Oh gitu cara ngelihatnya. Tapi kalau kayak, oh ya sama aja dong. Kalau kita beli mesin ya ujung-ujungnya ke situ lagi kan. Beli mesin, nurunin nggak cost-nya? Iya, nurunin variable cost atau Nurunin enggak. variable cost-nya atau enggak? Kalau nurunin setara dengan investasi yang kita masukin dipotong depresiasi atau enggak. Jadi investasi kan pasti ada depresiasi ya Pak. Mau itu karyawan, mau itu mesin, mau itu ruko, pasti ada depreciating Betul. value. Nah, depreciation-nya dibanding variable cost-nya, kalau misalnya kita investnya juga pakai dana luar, ada cost of fund. Kalau cost of fund rata-rata aku hitungnya 1,5% per bulan, Oke. ditambah depresiasi, apakah setara dengan penghematan variable cost atau enggak? Pernah dengar Alex Hormozy nggak sih? Ya, Nah. acquisition. Aku belajar dari dia, maksudnya lihat si tutorial dan aku beli bukunya juga, kayak banyak yang berubah tuh cara aku mikir gitu kan ya. Magnet 100 miliar. Iya gitu kan, lead apalah segala macam gitu ya. Nah, ada satu hal yang aku baru dengerin podcastnya kemarin. Jadi dia bilang gini, ada namanya lifetime value atau lifetime apalah kayak gitu ya. Jadi artinya dia melihat itu ketika kita spending biasanya kan kayak ROAS-nya berapa, artinya kayak spend kita budget advertising berapa dapatnya berapa gitu kan. Tapi kita nggak pernah atau mungkin jarang orang-orang yang menghitung lifetime-nya. Artinya satu orang ini Betul. sebenarnya seumur hidup dia akan spend berapa nih gitu. Betul. Kalau menurut Bapak nih kira-kira UKM atau brand apapun itu ya, cara menghitung itu tuh gimana gitu loh? Apakah kayak wah oke lah boncos lah iklannya gitu kan, tapi kan dia jadi terus beli di kita gitu ya. Kasih pencerahan dong Pak. Jadi lifetime value itu dilihat begini. Kalau untuk contoh produk Cairo Food, Bapak jualan online. Ya. Apakah ada packaging kecil yang namanya sample pack? Kita kasih hadiah sih biasanya. Nah, itu berarti nggak ada sample pack. Nggak ada. Yang untuk orang mau coba, mereka suka mana, baru beli ukuran besarnya. Oh paling kecil ini. Ini untuk 50 satu serving. gram. Enggak sih, ini bisa kayak 5 kali atau 10 kali mungkin. Itu. Harusnya bikinnya kecil ya. Untuk satu serving, tapi 5 rasa. Oke. Semuanya yang Japanese misalnya. Misal. Nah, itu sample pack. Oke, nangkep. Sample pack nggak mungkin ada lifetime value. Itu jangan dihitung di sana. Karena itu cuma buat orang nyoba-nyoba. Oke. Tapi orang yang udah pernah beli sample pack, terus mereka repeat ada beli satu lagi. Kan Bapak misalnya di Shopee, Bapak bisa lihat analisis dari pembelian itu apakah pembeli lama atau pembeli baru. Iya. Produknya pun bisa dilihat. Nah, dari sana kalau Bapak pakai iklan Meta yang sipas, Bapak bisa pakai upsell. Yang sudah pernah beli sample pack, Bapak iklanin lagi ke mereka 5 rasa yang ada dalam sample pack itu. Oke. Atau Bapak bisa pakai retargeting, mereka yang udah add to cart tapi belum purchase. Itu bisa disetting di sipas dari Meta ke Shopee atau ke Tokped atau marketplace manapun. Nah, ketika udah ada pemahaman sedalam itu, baru yang Alex ngomong benar. Baru nyambung. Tapi kalau nggak ngerti namanya customer journey, cuman taunya customer journey itu awareness, interest, consideration, purchase, advocacy, atau kalau tahu full funnel loop. Sebatas itu tanpa tahu technicality, audience container, bagaimana setiap audience itu enaknya guru sekolah itu apa Pak? Dia ngajar ke 30 orang, tapi semuanya standarnya sama kan? SD 1. Bayangin kalau kayak kita buka seminar, yang datang ada yang baru buka usaha, Betul. ada yang udah pengusaha sukses banget, omsetnya lebih gede dari aku pun banyak yang datang ke Makna Bisnis seperti itu. Kan susah ya? Sama halnya dengan kita melakukan iklan. Kita iklan kepada orang yang udah kenal Cairo Food atau belum? Kita iklan kepada mereka yang udah add to cart atau belum. Tapi indahnya dengan digital marketing, kalau kita udah ngerti technicality, audience container, kita bisa target message ini hanya kepada mereka yang sudah add to cart tapi belum purchase. Kalau udah paham setidaknya itu dulu, itu masih paling basic tuh Pak dari digital marketing. Udah paham itu baru yang Alex ngomong benar. Cuman susahnya adalah seringkali kita mendengar orang lain ngomong apa, Alex sangat successful, very very successful. Tapi dia udah di level yang bahkan jauh-jauh di atas aku. Dia udah di awan yang nggak nyentuh tanah. Lifetime value itu kalau kita ngomong Nivea, Unilever, masuk akal banget. Lifetime value itu ya. Spending $1 dapat 80 sen punya omset.
Itu happy banget Pak. Bapak hari ini kena kemakan iklan beli Biore. Minggu depan Bapak beli Biore lagi kan? Yep. Lifetime value. Pepsodent misalkan, odol Bapak atau seberapa apapun sering itu. ke restoran yang sama? Sering kalau saya. Sama, aku juga. Tapi rata-rata orang jarang. Jarang, iya ya. Nah, itu. Apakah kalau gitu untuk suatu produk yang orang cepet bosen, mau coba-coba, berarti itu nggak kena dong? Pasti nggak kena. Kalau kayak ke IP cam gitu misalkan, Bapak ngitung LTV-nya tuh gimana? Apakah setelah 4 tahun misalkan atau 5 tahun IP cam-nya rusak, dia akan beli lagi atau emang dia untuk ekspansinya? Kalau kita curang Pak, karena orang kalau mau kontrol Bardi kan harus pakai aplikasi. Aplikasi itu ada GA4. Bayar lagi. Analisa dari Google Analytics 4. Jadi aku bisa tahu orang ini habis beli lampu, dia nanti pairing lagi IP cam, berarti kan dia beli lagi IP cam, dia posisi di mana. Aku nggak tahu dia siapa karena ada GDPR. Tapi kita curang banget, aku bisa tahu. Aku harus kirim orang, kita ada namanya headquarter. Apa tuh? Itu internal joke. Gimana? Headquarter kan yang kayak kesannya kantor gede. Iya. Kita Bardi udah lahir di 38 provinsi, semuanya ada headquarter. Headquarter tuh 2 kepala, 1 motor ada di kos-kosan. Kita sebutnya headquarter. Oh gitu. Ketika kita buka di Makassar, contohnya pertama kita buka Makassar, ya cuma 2 teknisi, 1 motor, 1 kos-kosan. Udah, Bardi hadir di Makassar. Untuk masang? Untuk ya after sale service, untuk outreach ke toko-toko, untuk semuanya lah 2 orang itu. Oke. Nah, gimana kita menentukan kapan kita kirim orang ke sana? Adalah dengan GA4 itu. Dan dari situ kita lebih yakin ketika kita udah hadir di sana, kita udah baca pattern-nya. Ketika kita hadir secara offline di sana, basket size di kota itu meningkat dengan sangat tinggi. Lifetime value-nya sangat naik jauh. Oke. Nah, tapi ya kita di posisi yang sangat curang karena kita ada orang harus pairing ke aplikasi, kita bisa lihat heat map-nya ada di mana. Data itu ya. Iya. Oke. Walaupun kita nggak tahu dia siapa, tapi kita tahu barang apa di mana. Tahu kali. Nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. GDPR tadi itu ya. Betul. Oke. Kalau masih nyangkut pertanyaan yang sebelumnya, anggaplah perusahaan ada anggaplah 1 miliar setiap bulan datang, dia boleh maksimum spend budget untuk R&D berapa persen? Itu sebenarnya dilihatnya dari net profit. Tadi yang 1 miliar itu net profit atau bukan? Omset lah. Iya, yang dilihat harusnya dari net profit. Oke, bersihnya. Di perusahaan aku 30% dividen, 70% retain earning. Kita punya net profit 100 juta. Oke. 30 juta kita bagi-bagi ke pemilik saham. 70 juta disimpan di perusahaan untuk perkembangan perusahaan. Oh, baru aku mau nanya tuh cara cash flow yang sehat tuh gimana? Gini berarti jawabannya ya. 30-70. 30-70 gitu ya. Oke. Kalau gini, milih strategi yang tepat untuk sebuah brand, based on apa nih? Customer-nya, atau produknya, atau solusinya, atau ya udah we just pick aja like illusion of choice. Misalkan Bapak bikin brand Bardi, nanti habis itu bikin brand Bardu misalkan dengan komunikasi yang berbeda misalkan. All of the above ya. Jadi pertama adalah founder story. Kalau pertama paling penting adalah founder story. Oke. BDM, bagi daripada mendingannya. Bagaimana mendingan? Product market fit-nya. Product selection-nya. 3 hal itu yang menentukan marketingnya arahnya kemana. Itu aja ya berarti ya? Founder story, bagi daripada mendingan, sama product selection. Hal apa yang Bapak lihat dari kebanyakan UKM di Indonesia nih, salahnya mereka biasanya di mana? Ikutin tren. Ikutin tren tuh salah ya? Salah. Harusnya yang benar? Contoh gini, kita ngomong iklan ya. Iklan tuh ada spektrumnya Pak. Spektrum orang yang paling udah pengen beli ada di marketplace. Iya. Kalau ibu-ibu udah search di Shopee, kaos anak umur 3 tahun. Udah pengen beli itu. Nah, itu spektrum udah mau beli. Iya. Di tengah adalah Google Search. Mereka masih cari tahu kaos anak 3 tahun paling bagus merek apa. Iya. Itu di Google Search. Spektrum paling rendah sebenarnya adalah sosial media. Di mana si ibu-ibu ini belum kepikiran, tapi dari brand pasang iklan, sehingga ibu-ibu ini ngeliat dan dia jadi tergerak hatinya untuk mau beli. Oke. Itu spektrum paling rendah. UKM sekarang ngeliat, tetangga saya main TikTok doang, kayak Iya kan? Saya juga mau. Tetangga saya Instagram doang, gak ngapa-ngapain, omsetnya gede. Karena 1-2 orang yang hoki kena algoritma TikTok sama Instagram, semua orang berbondong-bondong ke sana.
Sedangkan dia belum menghabisi resources yang di marketplace. Search term-nya udah habis. Search term dia ada 1.000 orang yang cari per bulan. Ngambil itu dulu lah. Habis itu baru masuk ke Google. Habis dari Google baru masuk ke sosmed. Berarti kalau dibalik sosmed dulu untuk pasti boncos, Pak. Udah yakin pasti. Udah pasti. 100%. Oke, salahnya di situ. Ini udah siap panen. Ngapain fokus ke sana? Dia nanam. Ini busuk dong. Berarti kalau gitu kita hajar iklan gede-gedean di marketplace nggak masalah bisa. dong. Karena ada diminishing point gitu. of return, Pak. Yang search cuma 1.000 orang. Iya. Kita kalau mau dapat 200 dari 1.000 orang kan bayarnya mungkin harga standar. Tapi kalau kita mau full 1.000 kan ada Pareto theory tuh. Iya. Di atas 80% udah mahal banget. Betul. Tapi kalau di iklan itu menuju ke 50% aja kita punya share of view, itu udah mahal banget. Nah itu ya di marketplace kita ambil porsi yang panennya itu, tapi ya jangan diforsir juga. Nah itu yang kita mulai dari spektrum kanan, ada budget lebih ke kiri, ada budget lebih baru ke kiri. Jangan mulai dari sosmed. Bapak lebih pilih satu brand digedein banget fokusnya, resource-nya, atau tadi illusion of choice, bikin banyak brand? Itu bukan pilihan dari aku, tapi pilihan masyarakat sebenarnya, Pak. Kalau misalnya aku buka 11 perusahaan, yang laku cuma Bardi. Iya. Masa aku segila itu 10 lain aku paksa? Matiin aja. Yang aku lakukan sama seperti produk. Di Bardi sekarang ada 60-an SKU. Yang kita lakukan kan aku keluarkan ke sana, yang dipilih mana, itu aja. Itu yang kita fokusin. Sama seperti bangun perusahaan. Iya. Aku buka 11. Yang satu grow-nya lebih pelan dibanding yang satu lagi. Kita mau paksa kasih pupuk, paksa tuang air, lama-lama kerendam malah mati. Emang ada seasons yang berbeda, musim-musim itu berbeda. Oke, kebayang. Kalau kita jualan barang Indonesia ya, mending laba bersihnya sedikit tapi jual banyak, atau ya udah kita jual mahal tapi jualnya sedikit gitu. Laba bersih. Mendingan laba bersihnya besar. Laba bersihnya besar walaupun jualannya nggak banyak. Karena percaya nggak percaya, orang bayar dengan harga tinggi lebih nggak rese daripada orang yang bayar harga murah. Benar. Dan kita sebagai pembisnis, apalagi penyedia jasa, akan lebih punya mood, lebih punya niat, lebih punya kemampuan mental untuk melayani yang bayar dengan mahal. Setuju sih. Benar. Toh hasilnya sama juga. Aku jual 10, masing-masing untungnya 1 juta. Dibanding aku jual 100, masing-masing untungnya 100.000. Setuju. Kerja capek doang kan? Benar. Tapi kenapa semua guru, semua coach pasti bilangnya ngejar kuantitas? Karena kalau dia berani ngomong kayak aku, Bardi pasti dicap mahal dong. Mahal apa nggak kira-kira? Ya, kalau menurut pasar nggak mahal. Karena kan penjualannya laku. Kalau menurut pasar. Dan itu pun masih ada margin yang jauh istilahnya ya? Ada. Oke. Karena kalau margin itu nggak ada, gimana kita bisa hadir dalam 90% lokasi di Indonesia dalam 24 jam? Secara fisik loh. Iya. Anda punya barang rusak, kita hadir dalam 24 jam di 90% Indonesia. Itu dedikasi banget ya. Walaupun tadi Pak bilang cuma 2 orang misalnya di daerah itu. Betul. 2 orang itu fixed cost berarti? Fixed cost. Gede banget. Itu emang permintaan, maksudnya apa sih, kan kalau kayak brand itu kan masuk ke suatu negara kan harus ada representatif gitu kan ya. At least mereka ada di kota besar, tapi kan Bapak bikin di banyak gitu ya. Itu berani begitu emang karena mau servisnya yang bagus, atau emang ada requirement tertentu dari pemerintah? Requirement dari pemerintah itu adalah untuk orang nggak nakal. Ada bare minimum. Iya. Kita udah nggak main di situ, kita udah main jauh di atas. Dia mau TKDN, kita udah jauh di atas. Sebelum ada larangan impor, waktu semua orang pada heboh tuh, udah nggak bisa impor lagi. Santai aja lah, kita ini yang dia minta cuma segini, kita udah di sini. Oke. Ketika dia bilang, oke, ini wajib harus ada collection point setidaknya, aku lupa berapa ya, karena angkanya kecil, misalnya 5 atau 10 gitu. Kita udah ada berapa sekarang? 70 lebih. Ya udah aman lah. Udah jauh di atas dari requirement itu. apapun, karena kita lakukan ini bukan cuman sekedar beating the bare minimum, tapi emang ya kita out there lah. Kalau untuk ngejual di marketplace dibanding sama kayak jual tadi tuh ke Kenari misalkan atau kemana, itu sebenarnya ngatur gap buat napas, kayak diskonnya lah, terus ada flash lah, kalau di marketplace ada seperti itu ya. Itu sebenarnya ada hitung-hitungan nggak sih Pak? Karena jujur ya, kadang gini, misalkan aku mau belanja di mana gitu kan ya, datang tuh cuma mau lihat fisiknya aja. Pas ngeliat fisik, kita lihat di online,
Oh harganya sekian, jadi gue beli online aja deh. Tapi itu akan berubah, pasti berubah. Gimana? Di Amerika, banyak orang kerjanya ke toko offline, seperti kayak Carrefour atau Transmart, foto, naikin ke Amazon, ada yang beli, dia kirim. Artinya harga di Amazon kurang lebih 15% lebih mahal dibanding di supermarket. Dan di Indonesia pun akan mengarah ke sana. Online-nya lebih mahal. Pasti. Yalah kan dia ambil komisi juga kan dan lain-lain. Sekarang lebih murah karena ya banyak yang bakar duit itu. Aslinya pasti lebih mahal. Nggak ada cerita online itu bakal lebih murah daripada offline. Kalau termasuk sama ongkos kirim ya. Berarti kalau gitu sebenarnya kayak flash sale, diskon, ini itu semua ilusi aja sebenarnya kan? Iya pasti. Kalau di Bardi ngejar-ngejar gitu, ada live nggak sih kalau di Bardi? Ada. Live terus. Live terus? Tapi kita nggak pernah bilang abis live ini harga berubah, itu kan bohong ya. Iya, itu kan nyebelin kan kalau kayak gitu. Waktu kita live benar-benar kita kasih lihat IP kamera kita, two way audio communication, kita kasih lihat seberapa jernih videonya. Benar-benar ya technical selling aja gitu. Meminimalisir resiko di sebuah bisnis, apa yang harus diperhatiin Pak? Ketika kita mulai, kita harus pastiin kita dalam kenyamanan modal uang, modal waktu, dan modal mental. Oke. Kenapa kereta di Jepang nggak pernah telat? Kenapa tuh? Karena dia running 380 km per jam dengan kapasitas 500. Dia telat dikit tinggal naikin dikit. Tiba-tiba dia 400. Karena dia mampu 500. Tapi dia tiap hari cuma jalan 380. Makanya dia nggak pernah telat. Sorry, ini kecepatan atau penumpang? Kecepatannya kan? Indonesia kapasitas 380, jalan 380 Pak, jadi mungkin telat. Karena kalau ada penumpang yang naiknya pelan, pintunya nggak bisa segera tutup, ada telat 1-2 menit, ya udah ke ujungnya telat 1-2 menit, orang udah bol di 380. Iya. Kalau ini Pak, ngelihat Bapak tadi ngomongin bisnis yang sukses nih ya, kita penasaran nih, pengen tahu yang gagal-gagal tuh selain tadi apa gula aren itu, Gula Jawa. apalagi selain itu? Itu dong. Itu aja yang gagal. Nah oke, kalau gitu kita ganti pertanyaan. Yang sukses kita yang kenal Bardi. Sebutin dong yang 11 yang lain nih, pengen tahu. Jadi ada Next Digital, itu perusahaan yang tadinya aku kerja di sana sebelum kita Digital lahirin agency ini. Digital Agency, sebelum lahirin Bardi Smart Home. Dengan penghasilan dari Bardi Smart Home, aku bisa beli sebagian dari perusahaan Next Digital. Karena kata bosnya waktu itu harus punya sense of ownership. Sekalian kita punya ownership aja. Malah di hijack ya. Nah jadi itu Next Digital. Terus ada Bardi. Yang lahir berbarengan sama Bardi ada Buzohiro. Apa? Buzohiro. Apa tuh? Buzohiro adalah independent agency terbesar di TikTok. Kita melayani bukan cuman brand di TikTok, tapi TikToknya sendiri, video production sama kita. Beda sama si Next Media ini? Next Digital Next Digital ini beda lagi? Oke. Next Digital melayani lebih banyak SMB, UMKM. Lebih banyak mainnya di Google, di Meta. Kalau di Buzohiro, itu layaninya lebih banyak multinational company atau setidaknya national company lah. Mainnya udah kayak BRI. Yang gede-gede. Ya. Oke. Nah itu habis itu ada link ID lynk.id, itu adalah platform untuk kreator bisa jualan produk digital. Jadi nggak usah nunggu endorse, bisa jualan di sana. E-course, e-book, masterclass, appointment, one-on-one. Marketplace untuk digital gitu ya, dan course gitu ya. Oh kayak ini ya, apa Udemy ya? Mirip. Oke. Enak tuh, murah meriah di sana. Kalau di sini kisaran range berapa? Beragam banget sih Pak. Ada yang mahal banget, ada yang karena kita bukan penyedia jasanya, kita hanya sebuah platformnya. Nah, Bapak harusnya course-nya bikin di situ juga dong. Iya, emang di situ. Udah ada nih, kalau mau mau tahu ya. Iya. Oke, nanti guys cek ya websitenya ya. Oke, terus. Ada Wahin juga, Enabler Fulfillment. Enabler Fulfillment adalah dari pabrik kirim barangnya ke kita, terus kalau ada pesanan dari marketplace kita yang kirimin satu-satu. Enabler tuh foto, video, bikin deskripsi, dan itu semua. Itu masuk ke situ? Enabler Fulfillment. Berarti nggak cuman pergudangan dan pengiriman aja, tapi itunya juga masuk. Oke. Sunter, kita ada gudang 1.400-an meter persegi. Wow. Khusus untuk Enabler Fulfillment. Nah itu untuk di bidang jasa digital marketingnya. Tapi aku ada brand-brand uji coba. Kenapa? Karena di filosofi bisnis aku, kereta tuh pasti ada gerbang depan. Oke. Gerbang depan tuh pasti kena debu, kena insek. Yang paling rawan juga gerbang depan. Kalau kepala gerbang kita pindahin ke belakang, gerbang kedua kan jadi gerbang depan.
Iya. Gimana pun pasti harus ada learning proses di awal. Pasti ada salah di depan. Pasti ada kesesalan yang kita harusnya nggak lakukan itu di depan. Itu pasti ada. Iya. Gerbang depan kita pindahin gerbang 2 jadi gerbang pertama. Aku bikin Bardi, aku bikin Safi, bikin semua yang aku kerjain itu adalah untuk aku coba dulu. Aku udah benar, baru aku pasarkan. Oke. Jadi ada yang jasa tadi, penyedia jasa digital agency, dan ada brand-brand hasil uji coba. Asal coba. Seperti Bardi. Dan ini aku terbaru lagi mau bikin Gerak. Apa tuh? Gerbang Railing Atap Kanopi. Nama PT-nya itu PT Gerbang Railing Atap Kanopi. Udah tahu Bagus lah ya loh, namanya jualannya apa bagus ya. ya. Produknya udah jelas Gerbang apa. Railing Atap Kanopi. Nah, yang mau dilakukan di sana adalah untuk uji coba dari pameran. Jadi aku paling dari agensi tadi kan ada satu yang paling baru, Meta Hero, bikin Indonesian Renovation Expo. Oke. To bring online excitement to offline engagement. Di mana tuh bikin nanti? Yang nanti paling dekat adalah 29 Juli di SMS di atrium paling gedenya Summarecon Mall Serpong. Oke. Nah, untuk Gerak ini adalah uji coba brand baru, langsung masuk ke pameran, dan langsung tenar. Apakah bisa? Oh. Kalau ini bisa, bulan Agustus, waktu IRX lagi, aku akan bilang ke brand lain, gue aja udah coba di Gerak, bisa caranya begini, udah tinggal tiru aja, ikutin. Berarti Bapak tuh sebenarnya mau fokus sebenarnya tetap di digital agency-nya ini ya? Ya emang kiblatnya paling untung di situ, Pak. Orang lihat Bardi gede, pikir untung paling gede di situ. Jadi ini cuman mainan lah istilahnya ya. Ya nggak gitu. Enggak, karena tadi berarti kan mau menunjukkan bahwa sebenarnya ini sukses karena digital agency-nya ini. Ya, betul. Gitu kan? Termasuk tadi siapa yang Gerak tadi Gerak itu yang paling kan. baru karena pameran, bukan digital agency. Oke. Terus apa lagi nih yang belum disebut? Ada Safi, partisi kamar mandi. Itu untuk menguji coba rentetan. Rentetan adalah ERP barengan sama CDP yang kita gabung, Customer Data Platform. Di mana dengan WhatsApp, orang masuk WhatsApp ke kita, bilang mau nanya tentang Safi, itu kita langsung isi ke dalam rentetan. Itu masuk langsung ke Google, ke Meta, untuk bilang orang ini udah initiate contact. Dia minta ukur, kita tulis mau tanggal berapa, di rentetan juga. Rentetan itu yang bakal kasih tahu teknisi apa semua juga. Itu langsung masuk lagi ke Meta sama Google, appointment schedule. Kita bikin penawaran, masuk ke sana add to cart. Kita bikin invoice, dapat DP, transfernya pakai barcode dari Linkit, langsung masuk ke virtual account, langsung nembak lagi ke sana, udah purchase. Dan itu semua menjadi signal conversion untuk iklan, menunjukkan iklan lagi ke orang tipe ini. Safi untuk ngetes rentetan itu. Sekarang rentetan udah open to public dari segi layanan yang pakai agency Next Digital. Kalau masuk iklan di sana dapat rentetannya. Tapi kita rentetan ini nggak open to public untuk kita jual as a service. Khusus untuk digital agency-nya itu sih. Dan dari Safi ini yang mungkin untungnya hitungannya paling kecil dibanding semua perusahaan aku. Tapi Next Digital sekarang tiap minggu belasan customer on board untuk rentetan itu. Aku menariknya gini sih. Ternyata kita pikir selama ini fokus bisnisnya di Bardi ini atau mungkin yang railing atau kamar mandi apa itu semua. Ternyata justru di digital agency-nya. Iya, waktu aku mulai Safi itu kurang lebih dalam 4 bulan hampir semua pemain di bidang itu udah tahu Safi. Dan mereka bilang ini perusahaan gila banget, gedenya cepat apa. Ya sebenarnya itu kita untuk nyobain sih rentetan ini. Emang kalau pakai digital agency-nya yang Next Media tadi itu? Next Digital. Next Digital. Itu ada ini nggak sih kayak garansi misalkan kalau nggak ada growth sekian uang kembali lah atau apalah misalkan ada nggak sih kayak gitu garansi? Kalau kalian udah pernah jalan sendiri, dengan kita potong agency fee 10%, misalnya kalian spend 10 juta, omset 100 juta. Kita spend 9 juta, omset juga pasti 100 juta ke atas. Jadi yang kita garanti adalah we earn our paycheck lah. Management fee 10% itu pasti ada gunanya. Ya iyalah biar jalan juga kan. Tapi kita nggak pernah menjamin kayak sebelumnya kita ROAS 20 di perusahaan yang seperti Anda, kita ROAS 20. Enggak. Tolak ukur kita adalah dibanding Anda jalan sendiri atau sama agensi lain, dipotong manajemen fee kita, hasil kita akan setara atau lebih bagus. Karena aku dulu agak trauma gitu pakai digital agency gitu ya. Kayak di awalnya ya gitulah salesnya pas kerja kayak
yang masih bagusan gua yang kerja gitu kan. Cuman kan ya nggak mungkin kita ngerjain semuanya, kayak kita nggak bisa fokus kan pengusaha untuk mikirin idea dan yang lain-lain gitu. Jadi tertarik nih. Boleh ya Pak, ntar aku kontak langsung ke websitenya aja kali ya. Bisa lewat Josh. Oke, siap. Nanti kita ngobrol lagi deh gitu. Karena ya itu tadi sih, kita nggak banyak banget yang harus di handle gitu kan. Sekarang gini lagi nih. Tadi kan digital agency atau si Next-nya itu menghandle si Bardinya ini. Nah, kalau sekarang udah di handle sama Buzo. Udah Awalnya di Next Digital. Lalu dengan Bardi bertumbuh dari SMB menjadi perusahaan yang cukup besar. Layanan dari Next Digital udah nggak menopang lagi. Jadi sekarang Bardi jadi kliennya Buzo, bukan Next Digital. Oh, tapi Buzo punya bapak juga? Iya. Ya udah sama aja lah. Bisa aja deh. Sama aja, orangnya punya sama gitu kan. Gitu. Nah, kalau aku nih Pak, aku kan lagi bikin ceritanya nih sebutnya multimedia company atau apalah gitu ya. Aku namanya Spice Multimedia apalah gitu. Belum kepikiran idenya sih. Nah, kita kan hampir gitu, kita nggak terima endorse atau apapun dari orang gitu kan ya, bukan sombong atau gimana ya karena gue naruh produk sendiri gitu kan. Betul. Nah tapi aku masih nggak kepikiran kayak ini arahnya bakal gimana gitu kan ya, mungkin mungkin aku terima tapi nggak yang kompetitor banget misalkan gitu kan. Menurut Bapak gimana kira-kira? Gary V baru keluarin satu buku cukup bagus, namanya Day Trading Attention. Harusnya ada di dalam situ jawabannya kalau baca itu, karena cukup panjang lah. Aku dengerin dia jual itu kan ya, live minuman alkohol itu kan kalau nggak salah. Iya, dia ada. Dia jualan itu kalau nggak salah. Nah, dia ada keluarin satu buku namanya Day Trading Attention. Day Trading Attention. Itu wajib baca. Coba ntar aku baca deh. Jawabannya lebih lengkap ada di situ. Cuman secara basic adalah mendapatkan attention orang itu lebih mahal dibanding dapatkan uang endorsement. Oke. Udah jelas banget maksudnya apa. Kalau endorsementnya nggak menghilangkan attention orang dari media itu, diambil. Tapi kalau ngambil endorsement itu menyebabkan ada creator equity yang drop, mau dibayar berapa mahal pun lepas aja. Kayak ini kan, Mr. Beast gitu kan. Katanya perusahaan segede even Coca-Cola sekalipun kalau mau ngabisin budget dia setengah tahun marketing untuk satu videonya aja nggak sanggup istilahnya gitu Mr. Beast itu kan, karena kan dia spendnya juga gede-gedean, gila-gilaan kan, dan attention yang didapat dari satu video dia udah luar biasa banget gitu kan. Ya hopefully lah, let's see nanti kedepannya channel ini Spice akan seperti apa. Amin. Oke. Pak, ada filosofi yang Bapak pegang nggak dalam berbisnis? Jangan keluar dari zona nyaman. Jangan keluar dari zona nyaman. Oke. Perbesar zona nyaman Anda. Perbesar zona nyaman Anda. Tetap dalam zona nyaman, tapi zona nyamannya yang digedein. Gimana? Jadi aku walaupun dengan badan seperti ini, aku bisa pull up 5 kali dan push up 25 kali langsung. Oke. Dimulai dengan pull up nggak bisa, push up cuma bisa 2 kali. Tapi push up itu ketika aku bisa 2 kali, setiap 3 jam, aku 2 kali. Oke. Seiring berjalan waktu, tiba-tiba nyamannya bisa 3. Dan sekarang bisa 25. Setiap 3 jam. Oke. Tapi kalau ketika aku cuma bisa 2, terus aku harus keluar dari zona nyaman, paksa 25. Yang ada ototnya rusak, sakit, sama dengan bisnis. Iya. Harus dalam kenyamanan 3 modal. Modal uang, modal waktu, modal emosi. Emosi masuk ya? Oh, masuk. Emosi atau mental itu ya, modal uang, modal waktu, modal emosi. Oke. Kebayang. Ketika kita melakukan di luar itu, nggak bisa ada repetisi. Karena kuantitas membangun kualitas, repetisi membangun reputasi. Banyak orang terlalu maksa. Apalagi dengerin kayak Simon bilang, businessman harus take risk. Karena tanpa risk, there is no reward. Ini Simon mana? Simon Sinek atau Simon yang itu? Yang satu lagi. Yang YouTube-nya tiba-tiba bikin video 2 jam, terus habis itu banyak yang nonton itu. Aku lupa Simon apa namanya. Oke. Yang dia bikin satu platform untuk angel investor itulah. Nah, aku nggak setuju sih sama wajib harus take risk. Kalau nggak ada risk, itu nggak ada return. Kebanyakan yang kita risk harus dalam kapasitas kita. Iya. Kenapa? Karena ketika kita all out, all in, kita dalam mentalitas yang udah sangat menjaga-jaga
jangan sampai terjadi sesuatu. Kita bisa take risk ketika kita nggak all in. Masih ada spare di belakang nih. Iya. Itu kita masih aman. Kalau naik mobil ke lecet dikit, orangnya sampai turun maki-maki, pasti dia nggak ada uang lagi tuh di rekening bank. Tapi kalau rekening bank dia 5M, 10M, Santai ya lah. jalan. Jangan naik mobil BMW ketika di rekening bank cuma sisa 100 juta. Sama dengan pembisnis. Jangan buka bisnis gede-gede kalau nggak ada kapasitas itu. Karena kita akan menjadi orang yang emosional, irasional, Mulai nangkap saya. tetap dalam zona nyaman. Tapi repetisi dengan sering di parameter zona nyaman. Dengan itu zona nyaman kita akan semakin besar. Oke. Berarti kalau saya lagi marah-marah karena ngeliat isi saldo kali Oh ya. iya, betul. Betul. Oke, udah nyambung sekarang yang sambung. Wow, jadi ke situ ya. Zona nyaman itu justru penting Wajib. biar kita tetap mental health-nya bener. Contoh kayak aku mulai gerak ini. Spending di bulan pertama nanti mulai 29 Juli di SMS. Kita bayar IRX 55 juta per bulan. Oke. Nyaman nggak kalau dulu aku baru mulai Bardi, baru mulai Ona, Dulu. dengan begitu buka perusahaan 55 juta? Nggak nyaman. Tapi sekarang kenapa aku berani? Karena aku udah pernah lihat Bardi di IRX, Ona di IRX, Safi di IRX, balik modal. 55 juta balik modal. Aku buka gerak langsung, 55 juta bulan pertama. Nyaman aja, tiap bulan kita udah komit, udah kita pameran terus aja tiap bulan. Udah tahu pasti balik modal juga. Iya. Ada kenyamanan kesendiri yang oke lah 55 juta misalnya gagal, ya udah learn and grow up again gitu. Jadi filosofinya itu tadi ya, zona nyaman. Oke. Kalau sosok idola siapa nih, Pak? Bisnis. Bisnis. Iya. Ada Chrisdo. Oh iya, itu aku tahu. Yang topinya begini kan? Iya, ada Chrisdo. Kalau untuk di sosial media ada Gary V. Saat ini lagi itu. Tapi nggak pernah yang kayak selama setahun panjang masih orang yang sama. Aku lebih banyak kayak ya paling mentok-mentok setahun 6 bulan terus habis aku ganti. Cari orang lagi yang Kan beda dengan Iman, Pak. Iman kita harus yang harus dari awal sampai akhir. Iya. Kalau ada brand lokal favorit nggak yang Bapak suka? Makanan ya. Yes. Boleh resto, boleh yang mungkin ada di online Cairo gitu. Food. Wah, bisa aja. Salaman dulu kalau gitu. Kalau F&B sih nggak ada. Kalau untuk kosmetik ada Something. Oke. Kalau untuk F&B Emang Bapak pakai kosmetik, Pak? enggak, tapi aku lihat cara dia ini bisnisnya ya. Oke. Betul, smooth banget. Iya. Itu bagus ya. Apa yang bisa kita pelajarin dari Something? Dia melakukan hal yang tepat di saat yang tepat setiap saat. Antara dia hoki banget atau jenius. Di setiap saat. Setiap kali aku lagi ngelihat dia ngelakuin sesuatu, itu momennya pas mulu. Oh gitu. Iya, bisa jadi orangnya hoki banget, itu bisa juga. Atau by design mungkin. Nah itu. Kita nggak tahu tuh ya. Tapi ya smooth, yang dilakukan smooth banget. Nggak pernah kayak tiba-tiba gonjang-ganjing, brand ini terkenal karena viral apa gitu. Santai sama, itu kayak right time aja terus. Nggak salah pilih brand ambassador juga. Iya, contohnya yang seperti itu. Terus brand collaborationnya sama Bardi yang udah pasti aman. Oh, ternyata karena itu. Bukan. Kita terima banyak request brand collaboration dan nggak semua kita terima. Oke. Something itu sedikit di luar, beda banget kan. Collab-nya gimana emang ya? Aku udah lupa sih collab-nya kemarin itu gimana. Tapi ya ada kayak kita kasih barang, dia kasih barang. Kalau ngelakuin beli apa di kita dapat apa gitu lah. Apa hubungannya Pak CCTV sama kosmetik? Ada saatnya kayaknya kita penjual elektronik terbesar di Shopee kepada perempuan. Oh, karena itu mereka ngincer. Mungkin ya. Oke. Berarti aku kalau misalkan mau gini beli IP cam dapat bumbu gratis, bisa kayak gitu? Kita pasti akan request bumbu gratisnya sample pack atau bukan. Oh gitu. Kalau sample pack yang tadi satu serving isi 5, gitu, kita terima. Masih ini ya. Ya, kalau yang kayak gini menurut kita itu udah pasti gagal, mendingan jangan jalan. Karena apa? Karena gede. Karena orang jadi mau milih kan, dia mau yang mana. Tapi kalau sample pack isinya udah 5 rasa yang berbeda. Oh gitu. Itu juga ada dampak buat Bapak. Dampak buat Cairo Food-nya besar karena dia jadi coba 5, dia suka salah satu. Betul. Itu salah satu communication message yang masuk ke dalam bisnis. Ketika kita komunikasi,
misalnya tadi kita kenalan gitu ya, misalnya kita sangat asing gitu. Aku bilang, "Hai, iya tadi aku baru dari rumah kemarin habis main tenis, kemarin ada istri aku siapanya baru meninggal," misalnya. Oke. Aku leaving three strings attached. Mhm. Untuk Bapak grab salah satu. "Oh, kamu main tenis juga? Saya juga." Nah, itu kan method of communication Iya. in conversation. Sama halnya dengan waktu kita collab, kita kasih itu sample pack yang isinya 5 flavor. Mhm. Salah satu dari 5 itu teorinya nyangkutnya 5 kali lipat lebih besar dibanding kita kasih satu cuman cai masala spice mix. Setuju. Oke. Nah, jadi kalau brand collaboration sama Bardi, ada beberapa brand juga cukup kesel. Kita bilang kayak, "Oh ya kita collab kalau begini, begini, begini." Dia bilang, "Siapa lu ngatur gua kan?" Ya, Aha, aha. ya tapi kalau mau collab sama kita ada Ya beberapa punya aturan standarnya. masing-masing lah. Tadi kan filosofi ya. Kalau prinsip hidup yang Bapak pegang apa? Senang sedih juga tetap harus hidup. Senang sedih juga tetap hidup. Ada sedihnya, Pak? Mendingan hidup dengan senang. Mending udah sedang. Iya dong. Oh, gitu. Senang sedih tetap harus menjalani hidup. Berarti harus Mendingan jalani dengan senang. Oke. Karena happiness is a choice, bukan destinasi. Gimana biar happy terus? Milih aja. I choose to be happy. Happiness is a choice, bukan destinasi. Tolong berikan pesan untuk para UKM di Indonesia. Apa ada saran dan masukan nggak? Silakan. Jadi ada filosofi, misalnya aku nanya, "Pak, kita keluar dari pintu ini belok kiri, sebelah kiri itu temboknya warna apa?" Banyak orang bakal nggak tahu. Kita duduk di sini, berdebat 2 jam, berdebat 1 bulan pun, nggak temu jawaban. Tapi kalau kita berdiri dari kursi ini, jalan keluar, nengok ke kiri, mungkin cuma butuh 2 menit. Oke. Saat waktu yang kita butuhkan untuk try and fail, itu jauh lebih kecil daripada waktu yang kita butuhkan untuk overthinking, self-blaming. Just do it. Tapi itu kalau cuma butuh 2 menit itu. Momennya berbeda kalau kita perlu invest besar untuk tahu itu benar atau salah. Tapi ketika kita bisa lihat bigger picture, fragmentize, segmentize, untuk tahu kalau aku bisa berhasil di satu ini, seluruhnya akan berhasil, dan untuk satu ini investasi cuma butuh berapa, do it. Untuk Anda yang masih bekerja 9 to 5, kalau penghasilan dari bisnis sampingan, weekend dan weeknights, nggak bisa lebih gede dari 9 to 5-nya, quit being a businessman atau change the business. Itu, Pak. Apa pendapat Bapak tentang anak-anak muda zaman sekarang ketika mereka merunning sebuah bisnis beda sama yang umur-umurannya udah senior nih? Karena kan mereka kan sometimes yang ya macam-macam ya, mungkin kayak dari stylenya udah beda gitu kan, gaya manajemennya dan lain-lain. What do you think? Ini jatuhnya lebih ke parenting sih, Pak. Parenting. I think generasi di atas kita harus mengambil responsibility untuk apa yang terjadi di generasi sekarang. Aku lahir di zaman SD itu kita ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Iya. Sekarang udah nggak ada, Pak. Partisipasi is an award. Itu gimana? Dari kecil nggak diajarin kompetisi. Mereka masuk ke dunia kerja. Oke. Ditanya, where's your fighter mentality? Nggak ada, dari kecil nggak pernah diajarin. Salah siapa? Masa salah mereka? Mereka dari kecil bahkan mereka nggak milih untuk dilahirkan. Orang tua yang memilih mau punya anak. Orang tua yang memilih mau dimanjakan. Mereka telah dimanjakan, lahir jadi gede, tiba-tiba disalahin. Nggak bisa dong. Oke. Nah, ketika pemberi kerja yang umurnya kurang lebih seperti orang tua mereka, ada responsibility itu. Ada tolerance, dan dari tolerance itu lahir kacamata yang berbeda. Oke, kamu ada kekurangan ini, tapi kamu jadi ada kelebihan ini dong karena ada kekurangan ini. Manusia tuh pasti balance, Pak. Iya. Kalau kayak aku pintar makanya jelek. Enggak lah. Nah, ada balance itu kurang di satu hal, oke, dia nggak punya fighter mentality. Tapi banyak orang kaya itu orang malas, Pak. Karena malas, aku cari parkiran selalu paling dekat dengan restoran yang aku mau pergi di mall. Aku sampai tahu di mana parkiran terdekat. Kenapa? Karena aku nggak mau jalan jauh. Orang malas bisa ada efisiensi. Dengan toleransi kita bisa memiliki kacamata yang berbeda. Ya udah, kamu nggak suka grinding. Pikirlah bikin tuh ChatGPT biar kamu nggak usah grinding. Jadi kan ChatGPT di tangan anak muda. Yep. Kamu nggak suka melalui kepanasan. Ini solusikan global warming. Mungkin juga akan terjadi di tangan anak muda. Dengan kemalasan muncul kreativitas. Dengan kreativitas ada produktivitas. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kita nggak kasih mereka kuasa. Kalau yang pemilik usaha nggak kasih kuasa kepada generasi muda,
nggak bakal ada kreativitas yang muncul. Dan untuk pemberian kuasa itu kita harus menerima dulu mereka seperti sekarang karena kita juga. Berarti sistem pendidikan yang sekarang itu nggak ada kompetisi, menurut Bapak salah ya? Salah banget. Iya sih. Yakin pasti salah. Iya, nggak ada ranking 1 ranking 2, jadi kayak ya udah semuanya jadi seakan-akan semuanya sama, bener. Semuanya hebat gitu loh. Ngapain kita additional effort? Bener. Dan itu bukan kenyataan di dunia kerja. Kalau kita bilang pendidikan adalah untuk menyiapkan kita di dunia kerja, untuk menyiapkan kita di society, untuk menyiapkan kita di keluarga. Sekarang yang disiapin apa? Emang selama kita hadir di kantor, dapat gaji? Ya kalau nggak ada kontribusinya. Jadi apa yang disiapkan dengan seperti itu baru contoh kecil loh dari pendidikan sekarang. Wow, luar biasa. Pak Rian, thank you banget sudah mampir ke podcastnya The Spice Guy. Hopefully teman-teman juga yang nonton dapat ilmu, knowledge. Ini saya dari tadi tuh maksudnya tuh nangkep banyak banget gitu ya. Hopefully kalian juga bisa nangkep hal tersebut, dan thank you once again. Sampai ketemu di episode selanjutnya.